Sambil kita memulai acara, sambil menunggu acara kita dimulai, kami persilakan untuk kita simak beberapa video-video dari panitia. Wahda Islamiyah merupakan ormas Islam di Indonesia yang berpusat dan berbasis di daerah Makassar. Wahda Islamiyah pada awalnya adalah yayasan, yaitu Yayasan Fathul Mu'in, yang berdiri tanggal 18 Juni 1988. Aktivitas kegiatan Yayasan Fathul Mu'in atau YFM tidak hanya sebatas pada wilayah-wilayah tertentu. Perhatian pembinaan juga diarahkan pada kalangan mahasiswa dan pelajar. Kehadiran YFM dengan aktivitas utama adalah mengkaji dan mendakwahkan ajaran Islam yang kafah, mendapat sambutan yang sangat baik dari berbagai unsur, utamanya kalangan mahasiswa dan pelajar, yang pada waktu itu sangat haus dengan kajian-kajian Islam yang murni dan komprehensif. Dari unsur mahasiswa, diantaranya adalah FOSIDI atau Forum Studi Dinul Islam Universitas Hasanuddin, yang merupakan satu organisasi ekstra yang didirikan dan digerakkan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Unhas pada tahun 1985. Setelah berdirinya YFM, maka FOSIDI Unhas menyatakan diri bergabung dan menyerahkan pembinaan pengurus dan kader-kadernya kepada dai-dai dan mubalik YFM. Sementara dari kalangan pelajar, YFM juga mendapat sambutan yang sangat positif, ditandai dengan bergabungnya Keramat, satu organisasi kerohanian Islam di SMA Negeri 2 Makassar yang berdiri tahun 1985, yang program utamanya adalah kajian Islam. Dari dua organisasi ekstra inilah, FOSIDI Unhas dan Keramat SMA 2 Negeri Makassar, kelak menjadi lumbung utama lahirnya kader-kader dan pimpinan Wahda Islamiyah. Untuk lebih mengembangkan sayap pengkaderan YFM, dai-dai dan mubalik YFM juga mendapat sambutan yang sangat positif dari Rektor Universitas Muslim Indonesia, yaitu Profesor Dr. Haji Abdurrahman Basalamah rahimahullah, melalui mediasi Dr. Insinyur Haji Fuad Rumi rahimahullah, yang membuka jalinan kerjasama dengan YFM untuk membina mahasiswa. Maka lahirlah Lembaga Dakwah Kampus Ashabul Kahfi Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1990. Setelah itu, dai-dai dan mubalik YFM diterima dengan baik di berbagai sekolah dan perguruan tinggi seperti STM Pembangunan, SMA Negeri 5, Universitas Negeri Makassar, bahkan merambah ke berbagai daerah di Sulawesi seperti Sinjai, Sidrap, Enrekang, Pindrang, Bone, Lasusua, Belopa, Toli-Toli, dan daerah lainnya. Pada tahun 1998, Yayasan Fathul Mu'in berganti nama menjadi Yayasan Wahda Islamiyah, yang artinya Persatuan Islam, yang didirikan pada tanggal 19 Februari 1998 dengan harapan bahwa nama ini bisa mewujudkan persatuan kaum muslimin sesuai dengan namanya. Pada tahun 2000, Yayasan Wahda Islamiyah berubah menjadi Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah atau YPWI, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2000. Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah didirikan untuk mewadahi pesantren tinggi Wahda Islamiyah yang diberi nama Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab atau STIBA, yang diasuh kurang lebih 20 orang alumni Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia dan dari negara Timur Tengah lainnya, yang tujuan utamanya adalah mempersiapkan kader-kader dai dan ulama yang memiliki basis ilmu-ilmu syariah yang kuat dan semangat dakwah yang tinggi. Dengan tetap mempertahankan Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah atau YPWI, maka untuk lebih melapangkan dan mengembangkan pergerakan dakwah, pengurus dan kader organisasi ini
menyepakati pendirian sebuah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernama Wahda Islamiyah yang didirikan pada tahun 2002 melalui suatu pertemuan nasional atau musyawarah besar kedua YPWI di kota Makassar pada tanggal 1 Safar 1423 Hijriah bertepatan 14 April 2002 Miladiah. Perubahan ini resmi dengan dikeluarkannya surat keterangan terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar, surat keterangan terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan, dan surat tanda terima keberadaan organisasi pada Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Ditjen Kesatuan Bangsa Depdagri di Jakarta. Dan saat ini, Wahda Islamiyah telah berdiri di seluruh kota kabupaten Indonesia. Wahda Islamiyah pertama kali didirikan pada tanggal 18 Juni 1988 dengan nama Yayasan Fathul Mu'in atau YFM untuk menghindari kesan kultus individu terhadap Kiai Haji Fathul Mu'in Daeng Magading, seorang ulama karismatik Sulsel yang di masa hidupnya menjadi pembina para pendiri YFM, dan agar dapat menjadi lembaga persatuan umat, maka pada tanggal 19 Februari 1998, nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahda Islamiyah atau YWI yang berarti Persatuan Islam. Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam, YWI menambah sebuah kata dalam identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah atau YPWI yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya. Perkembangan dakwah Wahda Islamiyah yang sangat pesat dirasa tidak memungkinkan lagi lembaga Islam ini untuk bergerak dalam bentuk yayasan. Maka dalam musyawarah YPWI kedua tanggal 1 Safar 1422 Hijriah bertepatan dengan 14 April 2002 Miladiah, disepakati mendirikan organisasi kemasyarakatan atau ormas dengan nama yang sama, yaitu Wahda Islamiyah. Perjuangan bukan Wahda Islamiyah adalah sebuah organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam yang dasar pemahaman dan amaliyahnya pada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahda Islamiyah saat ini telah menjadi salah satu dari ormas Islam nasional di papan tengah. 19 tahun perjalanan Wahda Islamiyah, usia tergolong muda. Namun masa muda untuk organisasi ini semoga bisa memberi manfaat banyak kepada umat dan bangsa ini secara khusus. Dengan visi utama, Wahda Islamiyah menjadi ormas Islam yang eksis secara nasional pada tahun 2030 Miladiah atau 1452 Hijriah. Berdasarkan visi tersebut, maka misi Wahda Islamiyah adalah menanamkan dan menyebarkan akidah Islamiyah yang sahih kepada umat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat ta'awun dan tanasuh, membentuk dan membina keluarga sakinah, serta melahirkan generasi Islam yang robbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Wahda Islamiyah didirikan untuk ikut serta memperbaiki kualitas kehidupan umat dan bangsa
kita tercinta dengan melakukan dakwah, pendidikan, dan sosial. 3 bidang yang menjadi core bisnis umumnya ormas Islam di Indonesia. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Wahdah Islamiyah menyelenggarakan beberapa program nasional, dakwah dan pembinaan umat. Karena itu Wahdah Islamiyah mencoba secara maksimal mengirimkan dai-dai di berbagai pelosok di tanah air, dimulai dari wilayah timur, tempat kelahiran Wahdah Islamiyah, kemudian ke wilayah barat dan seluruh wilayah-wilayah yang dapat dijangkau oleh Wahdah Islamiyah. Para dai Wahdah Islamiyah concern dan memberi perhatian besar khususnya kepada pengajaran Al-Quran dengan berbagai segmen yang ada. Segmen orang dewasa, remaja dan pemuda, dan lebih banyak disegmentasi anak-anak. Taman pendidikan Al-Quran, taman kanak-kanak Al-Quran, dan taman tahfidz Al-Quran yang dibina oleh para dai Wahdah Islamiyah, alhamdulillah subur dan mendapatkan animo dari masyarakat Islam secara umum di berbagai wilayah Nusantara ini. Pendidikan. Di bidang pendidikan, Wahdah Islamiyah memiliki sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk sekolah Islam terpadu di jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan tinggi, dan juga bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Wahdah Islamiyah memiliki sekolah yang tersebar di seluruh provinsi di tanah air, kabupaten kota yang ada di masing-masing provinsi itu. Dan sekolah Wahdah Islamiyah fokus kepada pendidikan dan pembinaan akhlak dengan nilai-nilai Al-Quran, hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, unit pendidikan Wahdah Islamiyah hingga tahun 2021 memiliki 122 TK, 78 sekolah dasar, 37 sekolah menengah pertama, 19 sekolah menengah atas, serta perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab atau STIBA, yang telah meluluskan 1.123 alumni yang telah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Bidang sosial. Di bidang kegiatan sosial, Wahdah Islamiyah termasuk yang terdepan di dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Bantuan-bantuan sosial disalurkan lewat 2 sayap Wahdah Islamiyah, yaitu Wahdah Inspirasi Zakat, lembaga amil zakat yang telah resmi berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sayap yang kedua adalah Wahdah Peduli yang concern terhadap kegiatan-kegiatan SAR apabila terjadi bencana dan musibah di seluruh tanah air dan pembangunan kembali sarana yang mengalami kerusakan akibat bencana. Bidang ekonomi. Wahdah Islamiyah memiliki Departemen Pengembangan Usaha yang secara khusus mengelola beragam usaha organisasi seperti koperasi, kan ku temukan jalan yang lain, bakery, manusia kuat itu Wahdah Water, jiwa yang kuat itu kita manusia percetakan, itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita apotek, bila bukan dan marketplace. Tidak satu pun culasmu. Bidang perempuan dan keluarga. Demikian juga dengan isu perempuan, anak dan keluarga. Ini menjadi salah satu fokus untuk perkembangan dan kemajuan umat yang akan dirumuskan dengan lebih baik
pada kegiatan muktamar dan kegiatan-kegiatan nasional Wahda Islamiyah lainnya. Di bidang perempuan dan keluarga, Wahda Islamiyah memiliki organisasi muslimah yang bernama Muslimah Wahda Islamiyah. Bidang lingkungan hidup, Climate change atau perubahan iklim ini memberi dampak yang besar terhadap umat manusia secara global. Maka Wahda Islamiyah secara khusus akan memberikan concern dan perhatian besar juga kepada persoalan lingkungan hidup. saat ini Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW Dewan Pimpinan Wilayah dan 215 DPD Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Wahda Islamiyah akan dapat terus berkembang bersama ormas-ormas Islam lainnya serta berbagai elemen dan komponen bangsa sehingga cita-cita untuk Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045 dapat kita wujudkan. Jangan kendorkan tali persatuan, bakti dan setia untuk Indonesia tercinta. Di negeri kepulauan ini, dari pesisir hingga pedalaman, masih banyak rumah yang menunggu cahaya, masjid-masjid yang rindu bimbingan, keluarga-keluarga yang merindukan teladan. Dakwah yang menenangkan, ilmu yang membumi, teladan yang menguatkan. Inilah alasan kita berkumpul hari ini. Wahda Islamiyah menyiapkan 464 utusan guru ngaji, lulusan IAI Stiba Makassar, dan sekolah dai, siap menyapa desa, memakmurkan masjid, dan menguatkan keluarga. Serentak di 38 provinsi, kita teguhkan langkah dari Makassar untuk Indonesia. Selamat datang di Tablik Akbar, Tebar Dai Nusantara 2025. Meraih berkah untuk Indonesia maju. Satukan doa, kuatkan dukungan. Bersama kita tebar cahaya ke seluruh Nusantara. Selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati Pemimpin Umum Wahda Islamiyah, yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Wali Kota Makassar, yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Ketua Muslimah Wahda Pusat beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Ketua-Ketua Dewan Pengurus Wilayah Wahda Islamiyah se-Indonesia, yang kami hormati Ketua-Ketua Muslimah Wahda Wilayah se-Indonesia, yang kami hormati Ketua-Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah se-Indonesia, yang kami hormati Ketua-Ketua Muslimah Wahda Daerah seluruh Indonesia, Asatiza wal Ustazat, Ikhwan dan Akhwat, hadirin sekalian yang berbahagia.
Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di acara Tablik Akbar dan Tebar Dai Nusantara Wahda Islamiyah tahun 2025. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini Ahad 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah 7 September tahun 2025 Miladiah bertempat di kampus Institut Agama Islam Stiba Makassar, kita bisa hadir bersama-sama menjadi saksi sejarah dalam acara Tablik Akbar dan Tebar Dai Nusantara Wahda Islamiyah tahun 2025 dengan tema Meraih Berkah untuk Indonesia Maju. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keberkahan dalam acara ini, sejenak kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qori kita Al-Ustadz Haji Muhammad Fahrun Shihab BA. Beliau merupakan salah satu dai Wahda Islamiyah lulusan kampus luar negeri dan akan diutus di tahun ini. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sing-singkan lengan baju, pancangkan asa, ukirlah hari esok.
Pertiwijaya bergandengan tangan. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga siapapun yang mendengarnya mendapatkan keberkahan dan menjadi penyemangat untuk kita senantiasa membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pemutaran video Kiprah Dai Wahda Islamiyah. Sejenak kita akan menyaksikan bagaimana perjalanan Dai Wahda Islamiyah di pelosok Nusantara. Selamat menyaksikan. Negeri indah Indonesia. Hina tamma lakil muna wa tahallala alqalbu bisadin hani. Allahu akramaki wa nilti bifadlihi min ba'di sa'in khatmatal Qur'ani. من بعد سعي ختمة القرآن. Sing-singkan lengan baju, pancangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwijaya bergandengan tangan. Bismillah, nama kami Akram, asal dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kami masuk di tadrib pada tahun 2012 dan diutus pada tahun 2013. Kami memilih jadi dai karena memang kami berharap dengan menjadinya seorang dai kita bisa kembali mengembang dakwah Nabi kita Muhammad SAW, karena dakwah ini adalah dakwah yang pekerjaan yang sangat mulia dan bisa kita jadikan amalan soleh kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nuranimu negeri indah Indonesia. Setelah kami selesai dari tadrib, kami langsung diutus di Kepulauan Sangihe yang boleh dikatakan berbatasan dengan Filipina di Sulawesi Utara. Sebenarnya kami sangat berpikir untuk kembali ke kampung, padahal kami ini merintis dakwah ini di Kepulauan Sangihe dengan awal. Ya, sangat disayangkan sebenarnya kami pulang. Cuma kami mempertimbangkan beberapa hal, karena salah satunya adalah orang tua kami dan mertua pada waktu itu sakit-sakitan, dan akhirnya kami memutuskan untuk kembali karena dengan alasan seperti ini, insyaallah. Negeri indah Indonesia memanggil namamu, menyapa nuranimu. Ya, alhamdulillah di sini di Kecamatan Tombolok Pau kami sekarang sudah membina 8 masjid. Ya. 8 masjid itu hampir setiap malam kami keluar untuk mengajarkan dirosah, tahsin, dan mengisi taklim dan tarbiyah. Dan ada kurang lebih 4 desa yang kami ajarkan sekarang di Kecamatan Tombolok Pau. Kita merasa terbantu sekali dengan adanya pembelajaran dirosah. Terutama kami awalnya tidak mengenal huruf hijaiyah, alhamdulillah sekarang sudah bisa belajar sedikit demi sedikit dengan masyarakat di sini. Ya, saya sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki. Kisah pertama kali masuk di Petalasang itu sangat menarik sebenarnya dan juga menantang. Awal kami masuk di sini pas di musim hujan. Dan motor itu ketika jalan memang harus pakai sepatu yang besar itu, ya sepatu laras kalau kita sebut di sini. Kenapa? Karena jalannya becek dan sulit untuk mengendarai motor tersebut. Akhirnya kami memutuskan jalan. Mulai dari jembatan ini kita naik itu hampir kurang lebih hampir dekat dengan sekilo kayaknya.
dengan cuaca hujan, terkadang itu basah juga baju. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang kuat kami terus berjalan karena kami ditunggu oleh jamaah kami. Dan kami itu harus mengajarkan sesuai waktu yang ditentukan maghrib isya. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai. Sebagai perangkat desa mengucapkan banyak terima kasih dengan program ini yang alhamdulillah tadinya warga ataupun masyarakat di dusun ini tidak tahu, ada yang tidak tahu sama sekali dari huruf Al-Quran, dan alhamdulillah beberapa bulan atau tahun terakhir ini alhamdulillah mereka rata-rata sudah bisa, meskipun belum pasti, tapi alhamdulillah banyak perkembangan dari program yang berjalan ini. Semua makhluk berdoa, limpahkan dalam Dirosa itu alhamdulillah ustaz yang mengajar kita, selain Dirosa kita juga bermajelis. Nah, di situ kita mendapatkan banyak materi pengajaran yang lain berupa dari segi agama juga kepada diri sendiri, hal seperti itu Ustaz. Itu yang meningkatkan semangat dan ya kedisiplinan kita dalam beribadah. Banyak yang dulunya tidak tahu, sekarang ya tambah ada peningkatan. Biasa itu dulunya malu-malu, sekarang tambah tidak terlalu malu-malu maki. Misalnya asam lancar sedikit, dulunya malu-malu. Iya, masalah itu. Masalah pembelajaran Al-Quran ada sedikit tambah sedikit di pengalaman, di tahu. tak silaukan pandangmu, pejuang sejati, siapkanlah dirimu, gagah berani membela Islam di bumi. Sekaitan dengan kegiatan-kegiatan kami ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari teman-teman pengurus, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat tentunya, pemerintah setempat, dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kami sangat terbantu dengan adanya dai yang ikut bergabung ke lembaga atau DPC kami ini, Ustadz Akram, yang mana beliau pernah ditempatkan di Sangihe kurang lebih sekian tahun, 8 tahun kalau tidak salah. Dengan bergabungnya beliau, perkembangan atau halakah-halakah yang tadinya vakum kemudian terus terjaga dan bisa bertambah lagi, bahkan sampai di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah yang mungkin selama ini pengurus kami yang lain tidak sampai ke sana. Tapi dengan hadirnya beliau, alhamdulillah beliau sangat mujahid dalam dakwah. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran beliau, Ustadz Akram, dai kami. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan-pesan Pak untuk ini Ustadz Akram? Bagaimana ke depan? Misalnya bisa ke depannya terus untuk kita diajar di sini, saya mau misalnya terus bisa ke sini. Iya. Harapan paling utamanya itu semoga Dirosa ini tetap berjalan dan ada mungkin agenda-agenda lain yang bisa dilakukan untuk menarik lebih banyak antusiasme masyarakat terhadap perkembangan dakwah di kampung sendiri. Selanjutnya mungkin bisa mendatangkan lebih banyak pendakwah atau dai-dai yang bisa mengajar kepada masyarakat. Harapan kami selaku masyarakat dan tokoh masyarakat bahwa mudah-mudahan program ini berkelanjutan, dan kami berharap semoga dapat berjalan seterusnya, dan kami harapkan untuk tidak bosan-bosannya datang di kampung kita ini yang terpencil ini, meskipun
mungkin banyak halangan, misalnya musim hujan, sulit untuk akses kendaraan, sehingga beliau biasa berjalan kaki sampai biasa berhujan untuk pulang di malam hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kita semua untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat di dusun atau di desa Tabinjai ini. Gagah berani membela Islam di bumi, pejuang sejati, ikhlaskanlah hatimu, takkan berhenti mencari ridho ilahi. Wahai pejuang sejati, lalui jalanmu di bumi. Siang bagaikan singa, bagai rahib di malam hari, menggenggam nikmat dunia, bukan untuk letakkan di hati. Surga tempat kembali yang abadi. Baik, hadirin yang sama kami hormati, barusan kita menyaksikan penayangan video bagaimana perjalanan dai di pelosok tanah air Indonesia. Nah, sekarang kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana cerita ya di balik perjalanan dai kita di pelosok-pelosok negeri. Oke, untuk itu saya undang ya dengan hormat Al-Ustadz Akram Johari SPDI MPDI untuk bergabung bersama saya di sini. Ustadz Akram, mohon segera naik ke atas panggung. Ya, mana Ustadz Akram? Oh, belum hadir ya? Ya. Oh, di sini. Astagfirullah. Tadi ternyata di belakang saya Ustadz ya. Oh iya. Ustadz kita di atas mungkin ya. Ada mic-nya Ustadz? Ya. Boleh dibantu? Ya. Iya. Oke Ustadz, mantap. Bisa dibantu kita Ustadz di sini di atas panggung ngobrol-ngobrol sedikit ya. Iya. Ternyata masih muda sekali ya Ustadz Akram ini ya. Ya. Luar biasa, cerah sekali wajahnya Ustadz. Iya. Jadi beliau ini merupakan alumni Sekolah Dai Wadah Islamiyah ya. Pernah diutus di Kepulauan Sangihe, betul Ustadz? Betul. Ya, tahun 2012 ya Ustadz ya? Iya, 2012. Ya, dan pulang ke Makassar tahun 2020. Nah, sekarang bertugas sebagai dai di Tombolopao, ya, betul? Ya. Dan kabarnya Ustadz, katanya Ustadz Akram berhasil mengislamkan satu keluarga di Sangihe. Betul Ustadz, bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waktu di Sangihe kami tiba di sana dan disambut oleh teman yang berada di Albir. Iya. Walaupun jalannya ke sana luar biasa, naik kapal. Iya. Dan alhamdulillah di sana mengislamkan dua keluarga. Dua keluarga. Satu keluarga berapa orang jumlahnya Ustaz? Tiga. Oh, jadi totalnya berapa tuh Ustadz? Lima orang ya, oh begitu. Bagaimana ceritanya proses pengislamannya itu Ustadz? Apakah mereka meminta sendiri atau gimana? Ditawari? Waktu itu ada saudaranya, mualaf duluan. Oh, mualaf juga. Ya. Ketika itu menceritakan mimpi kedua orang tuanya. Oh. Dia mengatakan kalau dia mau ke gereja, iya. Dia tidak bisa sampai gereja, sakit perut atau lemas dan seterusnya. Oh, selalu gagal ya, atau batal ke gereja begitu ya, akhirnya? Dan setiap malam itu dia bermimpi. Oh, bermimpi. Katanya datangi sosok putih, mengatakan, ayo masuk ke Islam, masuk ke agama Islam. Ayo masuk Islam, iya. Kita jeda sedikit ya. Kami ucapkan selamat datang kepada pemimpin umum Wahdah Islamiyah, Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaid Nur Asmin LC, MA, di arena Tablik Akbar dan Tebar Dai Nusantara Wahdah Islamiyah tahun 2025.
Iya. Alhamdulillah ya. Dari cerita ya sekilas dari Ustadz Akram tadi, beliau luar biasa sekali dalam perjalanan dakwahnya, menempuh perjalanan yang cukup jauh ya. Sampai di Sangihe itu kan kepulauan ya Ustadz ya, kalau tidak salah ya, Kepulauan Sangihe berarti kita naik kapal ya menyeberangi Pulau Sangihe di Sulawesi Utara ya kalau tidak salah. Jadi di sana minoritas Muslim berarti ya? Kurang lebih 10-15%. Oh 10-15% Muslimnya, berarti dinominasi oleh non-Muslim ya. Nah lanjut Ustadz, bagaimana ceritanya tadi? Ya. Setiap malam itu orang tuanya bermimpi. Didatangi oleh sosok putih. Dia mengatakan masuk ke dalam Islam. Dia sendiri mengatakan seperti itu? Iya, yang roh putih itu katanya menyebut seperti itu. Iya. Akhirnya yang mualaf duluan ini mendatangi kami di masjid. Iya. Ustaz minta tolong. Iya. Kenapa Ki? Iya. Bisa Ki ke rumahku? Iya. Di mana rumah tak? Di sana, 2 gunung itu kita lewati. Di gunung lagi? Iya. Dua gunung lagi? Iya. Masya Allah. Terus? Dan kalau kita jalan ke sana, Ustaz, Masya Allah, itu basah itu apa? Baju itu basah. Basah keringat semua iya, ini. Iya, kering. Untuk mendaki ke sananya itu ya. Sana. Tidak bisa naik kendaraan atau gimana? Sebenarnya bisa naik perahu. Perahu? Iya. Cuma waktu itu kurang. Ya, akhirnya sampai di sana. Akhirnya sampai di sana dia mengatakan, "Ustaz, saya selalu seperti ini." Iya. Kalau begitu dari kita aja sebenarnya. Kalau kita mau masuk Islam tanpa tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan. Bahkan kami membuatkan surat. Iya. Iya, karena di sana kan sering terjadi kalau gitu ada ya, surat sebagai berbahaya. Bukti. Kita buatkan surat. Akhirnya bersyahadat. Iya, bersyahadat di rumahnya. Di rumahnya. Di rumahnya langsung. Disaksikan oleh para jamaah. Para jamaah juga. Oh, berarti Ustadz mengajak jamaah beberapa gitu ya? Iya, beberapa jamaah sebagai saksi. Bagaimana setelah mereka mualaf, bagaimana Ustadz pembinaannya atau gimana? Iya. Setelah dia jadi mualaf dan mualafah itu, alhamdulillah kami bina dan sampai saat ini kami dapatkan kabar, alhamdulillah beliau juga giat untuk sholat. Beliau sholat 5 waktu sampai saat ini. Masya Allah. Sampai sekarang masih komunikasi? Masih. Iya, semoga istiqamah ya Ustadz ya. Amin, amin. Nah kabarnya juga yang kedua, ini Ustadz berhasil juga melakukan program ya di Rosa di Tombolopau Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Bagaimana ceritanya di sana orang bisa tertarik untuk belajar di Rosa? Iya. Kami memang ke Tombolopau itu karena istri orang Tombolopau. Oh, jadi istrinya di sana. Iya, istri orang sana. Akhirnya kami dari Sangihe dan memang hati ini selalu ingin berdakwah memang. Masya Allah. Akhirnya kami haus ya akan dakwah gitu ya. Iya, bagaimana ceritanya Ustadz di sana? Akhirnya kami jalan ketemu Haji Lau, Ketua DPC Tombolopau, komunikasi. Dan akhirnya kami minta izin untuk jalan untuk membuka lahan baru. Seperti yang tadi di video itu, Patalasang. Iya. Kalau hujan itu luar biasa. Kita harus simpan motor, jalan kaki naik. Jalan kaki lagi ke atas? Iya. Tombolopau itu kan daerah-daerah pegunungan juga ya Ustadz ya? Kalau tidak salah ya. Dingin. Sangat dingin ya Ustaz, saya pernah ke sana juga. Iya. Jadi sekarang berapa orang jumlahnya orang yang ikut di Rosa? Ya alhamdulillah untuk binaan di Tombolopau ini setiap pekannya itu 7-8 masjid kami bina. Berapa Ustaz? 7-8 masjid. 7-8 masjid yang ada sekarang di sana? Iya, sudah jalan programnya? Iya. Yang ngajar bukan Ustadz lagi kan? Iya. Yang ngajarnya Ustadz semua? Iya. Oh Masya Allah. Takbir! Iya. Ada pesan-pesan untuk dai tentunya yang akan diutus di daerah Ustadz ini, dan kita semua yang hadir di sini semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita. Silakan Ustadz. Bismillah, bagi dai yang akan diutus di pelosok negeri, jangan pernah merasa lelah untuk berdakwah. Jangan pernah merasa bosan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana di tempat kita mungkin kita mengatakan tidak ada keluargaku, tapi sebenarnya di masjid, di dalam masjid itu adalah orang-orang yang baik semua, insya Allah. Disitulah kita bisa komunikasi, menaruhkan di Rosa dan seterusnya. Dan sekali lagi, in tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala lewat dakwah ini, lewat lisan kita ini, insya Allah Allah akan menolong kita dan mudahkan kita dalam berdakwah di pelosok negeri, insya Allah.
Masya Allah, luar biasa sekali cerita dari, ya sedikit ya cerita dari Ustadz Akram ini bagaimana perjalanan dakwahnya di Kepulauan Sangihe ya sampai beliau berhasil mengislamkan 2 keluarga ya yang berjumpa 5 orang. Alhamdulillah, semoga keluarga mu'alaf tersebut dapat istiqomah dan menjalankan syariat Islam dengan baik tentunya, dan tentunya menjadi pahala jariah buat Ustadz Akram tentunya ya. Dan untuk kita semua dai-dai yang terlibat dalam mendukung, mensupport program Tebar Dai Nusantara. Terima kasih Ustadz atas waktunya, atas ceritanya yang luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Iya, jadi informasi buat peserta yang baru hadir, ya silahkan menempati tempat-tempat yang masih kosong di sebelah kanan atau di belakang sana masih banyak, atau di lantai 2 masih banyak yang kosong di lantai 2. Iya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya sambutan Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah kepada Ustadz Dr. K. Haji Abdurrahman LCMA. Kepadanya disilahkan. Negeri indah Indonesia, menanti hadirmu, rindukan karyamu. Cek, cek, cek. Kayaknya saya hampir setiap masalah harus potong kambing, karena nama saya diubah-ubah. Yang diundang tadi itu bapak saya, almarhum rahimahullah, K. Haji Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mengikuti sekarang dalam perjalanan menuju ke lokasi ini, Bapak Tamsil Linrung, hafizahullah ta'ala. Yang kami hormati Pemimpin Umum Wahda Islamiyah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Ustadz kita Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, hafizahullah ta'ala. Yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Haja Fatmawati Rusdi. Cek. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar yang juga sedang perjalanan menuju ke tempat ini secara online. Yang saya hormati Ketua Dewan Syura Wahda Islamiyah dalam perjalanan juga ke sini, beserta seluruh asatidah, ustadzat, pengurus Dewan Syura Wahda Islamiyah. Yang saya hormati Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah Kiai Haji Muhammad Yusran Ansar, hafizahullah ta'ala, dan seluruh asatidah, ustadzat, pengurus Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah dalam perjalanan ke lokasi, Bapak Profesor Abdul Hamid Habe dan seluruh ustadz ustazah pengurus Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, seluruh pimpinan DPP, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan ketua-ketua asatidah dan ustadzah Ketua Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, seluruh ketua Dewan Pengurus Wilayah Wahda Islamiyah hadir bersama kita offline, Ketua Dewan Pengurus Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan memang tuan rumah. Dan yang hadir via online, hafizakumullahu ta'ala jami'an, seluruh ustazat, ketua muslimah Wahda Islamiyah, muslimah wilayah Wahda Islamiyah seluruh Indonesia yang hadir offline dan online, asatidzah, ketua Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah seluruh Indonesia, dan ustadzat, ketua muslimah Wahda Islamiyah daerah seluruh Indonesia, dan pimpinan Institut Agama Islam Setiba Makassar, ketua Senat Akademik, rektor Institut Agama Islam Setiba Makassar yang tadi sudah bertemu dan sedang menunggu kehadiran tamu-tamu lainnya sebagai tuan rumah, asatidzah, ustadzat, kepala-kepala SKUO, Satuan Kerja Unit Organisasi, ketua departemen, lembaga, biro, badan, pusat-pusat kajian, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, dan seluruh asatidzah ustadzat, pengurus DPW, DPD, MWW seluruh Indonesia, serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh peserta kegiatan nasional hari ini, Tablik Akbar. Kembali kita bertemu di Tablik Akbar, dan hari ini momen spesial, yaitu pelepasan Dai Nusantara ke seluruh pelosok tanah air yang akan menjalankan tugas dan amanah dakwah. Terima kasih sudah mau bersama dan bergabung dalam kegiatan pagi hari hingga siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Bapak Ibu, saudara-saudari, asatidzah ustadzat atas kesediaan bersama-sama dalam kegiatan ini. Jazakumullahu khairan katsira. Amanah dan tugas atau kewajiban dakwah tentu saja telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amanah itu kita pun emban bersama-sama hingga hari ini. Lalu kita tunaikan dan kita pun berupaya agar ada pelanjut dan ada yang bisa menjalankan amanah ini sampai ke sel terkecil dari umat ini. Sebab kita sangat sadar bahwa berbagai problem, permasalahan yang terjadi di tengah umat, salah satu solusi utama adalah kesadaran mereka dalam menjalankan agama ini dan tingkat pengetahuan terhadap Islam dan alam sekitar akan sangat menentukan bisa mampu tidaknya kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan bangsa dan dunia internasional pada saat ini. Peran dai yang akan menjadi guru, menjadi pendidik, menjadi panutan dan teladan di tempat-tempat mereka berdomisili, termasuk kita tentu saja, adalah sangat penting, sangat vital, dan setiap kita berupaya semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dan bekerja sama, ta'awun 'alal birri wat taqwa, sehingga amanah dan tanggung jawab dakwah ini bisa ditunaikan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah hari ini melaksanakan tablik akbar yang disiarkan secara nasional, secara online, diikuti bahkan sampai oleh para pengurus Wahda Islamiyah yang ada di luar negeri, dan akan dirangkaikan dengan pelepasan dai
Wahda Islamiyah ke seluruh pelosok Nusantara. Di hadapan hadirin dan hadirat di sini telah hadir bersama dengan kita seluruh dai-dai kita, alumni Institut Agama Islam Stiba Makassar dan alumni Sekolah Dai Wahda Islamiyah. Ini sengaja dipisah tempat duduknya, meskipun jasnya sudah berbeda, satu warna biru, satu warna hijau. Ini biru menggambarkan kelembutan, hijau menggambarkan kesejukan. Wajah-wajah inilah nanti yang akan membawa amanah yang kita pikul sekarang ini sampai ke seluruh pelosok tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan secara khusus kepada para dai-dai kita yang hari ini akan bertugas ke tempat dan daerah-daerah mereka. Maka partisipasi kita semua diharap, meskipun kita tidak sampai ke tempat itu, hari ini kita juga akan ada bersama dengan tablik akbar dan pelepasan dai, penggalangan dana, fundraising untuk kelanjutan atau kesuksesan program ini. Program pelepasan dai atau Tebar Dai Nusantara telah kita jalankan selama beberapa tahun dan alhamdulillah memberikan hasil yang baik. Maka mari Bapak Ibu sekalian, asatidz ustadzat yang saya muliakan, bersama-sama mengikuti tablik akbar hari ini dan berikan partisipasi, bahkan kontribusi terkecil atau sekecil apapun yang kita bisa sampaikan. Donasi mungkin tidak banyak yang kita bisa keluarkan, tetapi itulah yang Allah lihat dari dalam diri kita. Sabaqa dirhamun asyarah, 1 dirham kata Nabi SAW bisa melampaui nilai pahala 10 dirham yang disedekahkan. Mengapa? Karena yang punya 1 dirham atau yang bersedekah 1 dirham hartanya hanya 2 dirham. Yang bersedekah 10 dirham hartanya 100 dirham. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah keikhlasan kita, ketulusan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengorbanan kita dalam menjalankan kebaikan itu. Separuh harta nilainya meskipun nominalnya kecil tetapi lebih berat daripada bersedekah dengan 10%, 1/10 dari harta yang dimiliki. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para undangan yang kami muliakan, asatidz ustadzat, ikhwan akhwat sekalian, Bapak Ibu yang sama berbahagia. Maka mari kita ikuti bersama-sama kajian tabligh akbar hari ini, dan kita pun menjadi saksi sejarah para dai-dai kita, dai-daiyah kita, muballighah kita bersama dengan kita di lokasi yang berbeda, muballighat dan ustadzat, daiyat yang akan bertugas ke tempat dan wilayah mereka masing-masing. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya dan ikut bersama-sama berpartisipasi dan berkontribusi untuk berlangsungnya dakwah sampai ke tempat yang kita pun serasa-rasanya susah untuk sampai ke sana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam acara kita ini. Ucapan terima kasih secara khusus kita berikan kepada para tamu undangan yang bersedia hadir hari ini. Semoga bisa segera bergabung bersama dengan kita dan bisa juga bersama-sama menjadi saksi atas pelepasan dai kita hari ini. Jumlah dai yang akan dilepas dan diberi amanah hari ini yaitu sebanyak 484 dai-daiyah. Ini ada kesalahan, kurang. Jadi saya juga tidak tahu kenapa ditulis juga 464 ya. Jadi jumlahnya adalah sebanyak 484 orang. Tadinya kita ingin melepas sebanyak 488 orang, tetapi 4 orang i'tizar sementara ya, dan akan tetap menjalankan tugas. Maka yang hari ini akan dilepaskan secara resmi adalah sebanyak 484 orang dai-daiyah. Ini adalah anak-anak kita, ini adalah rekan-rekan kita, ini adalah bagian dari kita. Maka berikan support yang baik untuk mereka semua. Syukran, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing-singkan lengan baju, pancangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi Jaya bergandengan tangan untuk meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan surat keputusan penempatan Dai Wahda Islamiyah tahun 2025 oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah kepada Ustadz Sobaruddin Syamsir SIP, disilahkan. Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Izinkan kami membacakan surat keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah tentang penempatan dai dan daiyah Wahda Islamiyah tahun 2025 1447 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah nomor D 760 garing QR garing angka Romawi 1 garing 03 garing 1447 tentang penempatan dai dan daiyah Wahda Islamiyah alumni Institut Agama Islam STIBA Makassar angkatan ke-20 tahun 1447 Hijriah 2025 Miladiah. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah setelah menimbang satu, bahwa dalam rangka menjaga akselerasi dan eksistensi dakwah serta tarbiyah untuk mewujudkan visi misi, maksud dan tujuan organisasi, maka diperlukan penyebaran dai dan daiyah Wahda Islamiyah. Dua, bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan penempatan dai dan daiyah Wahda Islamiyah alumni IAISTIBA Makassar angkatan ke-20 tahun 1447 Hijriah 2025 Miladiah. 3. Bahwa penempatan dai dan daiyah Wahda Islamiyah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dalam suatu surat keputusan. Mengingat 1. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125, As-Saff ayat 4, Ali Imran ayat 103, Al-Anfal ayat 27 dan An-Nisa ayat 58-59. 2. Hadis Nabi SAW, demi Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang dengan dakwamu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Hadis Nabi SAW, hendaklah kalian bersatu dan janganlah kalian berpecah belah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan hadis Nabi SAW, tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang memberikanmu. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Visi misi Wahda Islamiyah 2030 Miladiah 1452 Hijriah. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Wahda Islamiyah. Memperhatikan 1. Program kerja Departemen Urusan Wilayah dan Daerah
Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah tahun 2025. 2. Hasil musyawarah pengurus harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 Miladiyah, 26 Safar 1447 Hijriah, memutuskan menetapkan 1. Penempatan dai dan daiyah Wahda Islamiyah alumni Istibah Makassar angkatan ke-20 tahun 1447 Hijriah 2025 Miladiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai. 3. Surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh amanah serta tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Surat keputusan ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 6 September 2025 Miladiyah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah Dr. K. Haji Muhammad Zaitun Rasmin LC MA, cap dan tanda tangan. Surat keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah nomor D761 garing QR garing angka Romawi 1 garing 03 garing 1447 tentang penempatan dai dan daiyah Wahda Islamiyah alumni Sekolah Dai angkatan ke-22 dan alumni Sekolah Dai angkatan ke-13 tahun 1447 Hijriah 2025 Miladiyah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan penempatan dai dan daiyah Wahda Islamiyah alumni Sekolah Dai angkatan ke-22 dan Sekolah Dai angkatan ke-13 tahun 1447 Hijriah 2025 Miladiyah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah seperti pada lampiran surat keputusan ini. 2. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai. 3. Surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh amanah serta tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Surat keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 6 September 2025 Miladiyah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah Dr. K. Haji Muhammad Zaitun Rasmi LCMA, Ketua Umum, cap dan tanda tangan. Surat keputusan Ketua Umum penempatan dai Wahda Islamiyah alumni perguruan tinggi luar negeri tahun 1447 Hijriah 2025 Miladiyah. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan penempatan dai Wahda Islamiyah alumni perguruan tinggi luar negeri tahun 1447 Hijriah 2025 Miladiyah seperti pada lampiran surat keputusan ini. 2. Segala biaya yang timbul akibat tetapkannya keputusan ini diberi bebankan kepada anggaran yang sesuai. 3. Surat keputusan ini buat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh amanah serta tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Surat keputusan ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 6 September 2025 Miladiyah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah Dr. K. Haji Muhammad Zaitun Rasmi LCMA, Ketua Umum, cap dan tanda tangan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa rekap penempatan dai utusan Wahda Islamiyah tahun 2025. Pulau Sumatera dai 42 orang, dai 14, total 56. Pulau Jawa dai 41 orang, dai 11 orang, total 52. Bali dan Nusa dai 7, dai 7, total 14. Kalimantan dai 33, dai 18, total 51. Sulawesi
Dai 89, Daya 197, 286. Maluku, Dai 7, Daya 6, total 13. Papua, Dai 10, Daya 2, total 12. Total secara keseluruhan 484 Dai dan Daya. Selanjutnya, pembacaan nama Dai dan Daya dan penempatannya akan dilakukan oleh tim panitia. Dan bagi Dai dan Daya yang disebutkan namanya oleh panitia, maka diharapkan untuk naik ke atas panggung. Demikianlah pembacaan SK ini. Ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempiran 1, Surat Keputusan nomor D.760/KR Romawi 1/1447 penempatan Dai dan Daiyah Wahda Islamiyah Alumni Institut Agama Islam Stiba Makassar Angkatan 20 tahun 1447 Hijriah 2025 Miladiah. Muhammad Usaid SH, Kabupaten Aceh Tenggara. Fadli Dev SH, Rumah Quran Abdurrahman. Ramadan Ade Sahlan SH, DPW Sumatera Utara. Fitrah Ramadan SH, DPD Kabupaten Deli Serdang. Nur Imanullah Aminuddin SH, CPS CMC, DPD Kota Medan. Supardi SH, DPD Kota Binjai. Nasrul SH, DPD Kabupaten Solok Selatan. Fahril Angga Saputra SH, DPD Kota Pariaman. Andika Rashid SH, DPD Kabupaten Rokan Hulu. Sulfaujan Pratama HSSH, DPD Kabupaten Siak. Muh Anwar SH, DPD Kabupaten Pekanbaru. Azharuddin SH, DPD Kabupaten Batanghari. M. Amin SH, DPD Kabupaten Muaro Jambi. Rahman Putra Maulana SH, DPD Kota Jambi. Rahmat SH, DPW Sumatera Selatan. Ibrahim SH, DPD Kabupaten Ogan Komiring Ilir. Abdullah bin Usdi SH, DPD Kabupaten Musi Banyu Asin. Muhammad Fadli Syahrir SH, DPD Kota Palembang. Titan Davon Kusnandan SH, DPW Bengkulu. Hikmah Parasangia SH, DPD Kabupaten Rejang Lebong. Muhzul Fakar SH, DPD Kabupaten Seluma. Azhar Fauzan SH, Kabupaten Lebong. Ilham SSH, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Wahdatul Ummah. Rudi SH, DPD Kabupaten Lampung Tengah. Edwin SH, DPW Kepulauan Bangka Belitung. Sudirman SH, DPD Kabupaten Bengka. Jordan Kandani SH, DPD Kabupaten Bangka Tengah. Muhammad Farhan SH, DPD Kota Pangkal Pinang. Agung Sutrisno SH, DPW Kepulauan Riau. Muhammad Nur Sayyid SH, DPW Kepulauan Riau. Muhramadan Jamaluddin SH, DPD Kota Batam. Sahman SH, Kabupaten Karimun. Muhammad Aziat Khairi SH, DPD Kota Jakarta Pusat. Muh Rashid Sahi SH, DPD Kabupaten Kepulauan Seribu. Muh Wahyu Hidayat SH, DPD Kabupaten Sumedang. Muhammad Idil Fitri SH, DPD Kabupaten Tasikmalaya. Muh Islahuddin Dahri SH, DPD Kabupaten Pangandaran. Nur Alim Jaya Purnama SH, DPD Kota Sukabumi. Fahmi SH, DPD Kota Tasikmalaya. Khairul Ashabi Parawansyah SH, DPW Jawa Tengah. Cahyo Hadi Prasetyo SH, DPD Kabupaten Purbalingga. Muh Agus Suprianto SH, Kabupaten Banjarnegara. Muh Nur Ghazali SH, DPD Kabupaten Purworejo. Fatul Muharram Rahmat SH,
Kabupaten Wonogiri. Muhammad Zahli SH, DPD Kota Surakarta. Giats Ikror SH, Kota Tegal. Muhammad Asim SH, DPW Daerah Istimewa Yogyakarta. Muhammad Aliansyah Daud SH, DPD Kabupaten Kulon Progo. Andi Muhammad Aras HSH, DPW Jawa Timur. M. Rizal Budiman SH, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Baitul Haq. Yusril Tendeng SH, Kabupaten Malang. Ilham Afrizal SH, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al Azhar. Muh Angga SH, Pondok Pesantren Darul Hijrah. Muh Rangga Pramudya SH, DPD Kabupaten Sidoarjo. Rafli Abdullah SH, Yayasan Majelis Quran. Muhammad Pajar SH, DPD Banten. Aminullah SH, DPD Kabupaten Padeglang. Muhammad Akram SH, DPD Kabupaten Lebak. Andi Ramadhani Dani SH, DPD Kabupaten Serang. Raihan Armanto Kolibu SH, DPD Kota Tangerang. Hadriansyah Naris SH, DPD Kota Cilegon. Muh Irham Hajar SH, DPD Kota Serang. Dede Kurniawan SH, Kabupaten Kelungkung. Miftahul Rahman SH, DPD Kota Mataram. Jul Faujan SH, DPD Kota Bima. Muhfadil Amiruddin SH, DPD Kabupaten Kupang. Taufik Syuhada Arliza Elsaya SH, DPD Kabupaten Flores Timur. Usman Al-Ma'ruf SH, DPW Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Moh Saputra SH, DPD Kabupaten Mempawah. Waizul Karnaini SH, DPD Kabupaten Kuburaya. Ajhar SH, DPD Kabupaten Katowaringin Timur. Irgi SH, Kabupaten Kapuas. Muhammad Akil Abdillah SH, DPD Kabupaten Pulang Pisau. Muh Ramadan SH, DPD Kota Palangkaraya. Andi Muhammad Raihan Makmur SH, Kabupaten Banjar. Arya Duta SH, DPD Kabupaten Barito Kuala. Hairil Ma'ruf SH, DPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Muhammad Syaifullah SH, DPD Kabupaten Tanah Bumbu. Muhammad Adib SH, DPD Kota Banjarmasin. Hamdan Hamid SH, DPD Kota Banjarbaru. Khalid bin Muhtar SH, DPW Kalimantan Timur. Muh Isran SH, DPD Kabupaten Berau. Muhammad Nabik Rosyid SH, DPD Kabupaten Kutai Barat. Arafa SH, DPD Kabupaten Kutai Timur. Abil Fida Rahmadani Ismail SH, DPD Kabupaten Panajam Pasir Utara. Heriansyah Samad SH, DPD Kota Samarinda. Abdullah bin Asmar Ahmad SH, Yayasan Al-Wahda. Wahid Cahaya Agam SH, DPD Kota Bontang. Muhammad Rafid SH, DPW Kalimantan Utara. Herwin SH, DPD Kabupaten Bulungan. Ammar Taqiyuddin Arham SH, DPD Kabupaten Malinau. Awal Atani SH, DPD Kabupaten Nunukan. Patul Yadi SH, DPW Kota Tarakan Kalimantan Utara. Sadli Modanggu SH, DPD Kota Manado. David Cladio Umar SH, DPD Kota Bitung. Khairul Abrar SH, DPD Kabupaten Banggai. Sobirin Laode Nipi SH, DPC Kecamatan Lore Timur. Ahmad Herdian Fahreza SH, DPD Kabupaten Morowali. Mufaddal SH, DPD Kabupaten Sigi. Usamah Al-Fauzan SH, DPD Kota Palu. Muh Alwi SH, DPW Sulawesi Selatan. Muhammad Raihan Anwar SH, Wahda Inspirasi Zakat Sulawesi Selatan. Muhdar SH, DPC Kecamatan Bulukumpa. Ihwan Suwardi SH, DPC Kecamatan Tombolo Pao. Muh Ainun Rajab SH, Pondok Pesantren Ibnul Qayyim. Tono SH, DPC Kecamatan Tompo Bulu. Umar SH, DPD Kabupaten Baru. Muh Adnan Sulaiman SH, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Asy-Syafi'i.
Rahmat Azwar Nasran SH, DPD Kabupaten Sopeng. Tolha As-Sajjad Pusama SH, YPWI Cabang Kabupaten Wajo. Muhammad Adlansyah SH, DPD Kabupaten Sidendren Rapang. Muhtaufik Rashid SH, Pondok Pesantren Al-Iman. Muhammad Agil Atian SH, DPD Kabupaten Enrekang. Abdul Malik Fajar SH, Yayasan Pesantren Dalil Al-Hijri Wahda Islamiyah. Fajar Ma'rif Muhiddun SH, DPD Kabupaten Tanah Toraja. Hardi SH, DPD Kabupaten Luwu Utara. Muhammad Aldi Jabbar SH, Pondok Pesantren Darul Hijrah. Azizul Wahab SH, Sekolah Dasar Wahda Islamic School 03 BTP. Muhammad Iqbal Sayuti SH, DPLN Arab Saudi. Muhammad Ridwan SH, DPLN Arab Saudi. M. Salman Medil Pratama SH, DPC Kecamatan Lambuya. Mohrizki Gimnastiar SH, YPWI Cabang Kabupaten Muna. Firmansyah SH, DPD Kabupaten Bombana. Laude Hudal SH, DPD Kabupaten Wakatobi. Ismul As-Siddiq SH, DPD Kabupaten Kolaka Utara. Muh Arya Prasetya SH, DPD Kabupaten Konawe Utara. Muh Afif Fadil SH, YPWI Cabang Kota Kendari. Ismail Al-Hafiz Mahmud SH, DPW Gorontalo. Priyo Mustafa SH, Program Kaderisasi Ulama Pondok Pesantren Wahda Islamiyah, Kabupaten Bone Bolango. Alif Zaki SH, DPD Kabupaten Mamuju. Indra Dewi Kurniawan Supriyadi SH, YPWI Cabang Kabupaten Majene. Muh Iksan Andi Mapiase SH, DPD Kabupaten Mamuju Tengah. Ahmad Kamarudin SH, DPW Maluku. Muhammad Idam Febriansyah SH, DPD Kabupaten Halmahera Barat. Abdul Mubarak SH, DPD Kabupaten Halmahera Tengah. Amal Syaputra SH, DPD Kabupaten Halmahera Selatan. Zaria Mufid SH, DPD Kota Tidore Kepulauan. Arbain Maulik SH, DPD Kabupaten Jayapura. Mu Al-Falak SH, Kabupaten Biak Numroh. Muhammad Faqi As-Siddiq SH, DPD Kabupaten Kaimana. Muh Imron Ramadan SH, DPW Papua Selatan. Nursal SH, Kabupaten Painia. Chandra Trimunandar SH, DPD Kabupaten Mimika. Rendi Saputra SH, DPD Kabupaten Sorong. Muh Iftar Askari SH, DPD Kabupaten Raja Ampat. Abdullah bin Syamsuddin SH, Bidang Ekonomi DPP Wahda Islamiyah. Muh Wahyu Haris SH, Bidang Ekonomi DPP Wahda Islamiyah. Ahmad Mikdad SH, Departemen Kesehatan, Farmasi dan Olahraga DPP Wahda Islamiyah. Ikram Hidayatullah SH, Departemen Urusan Luar Negeri DPP Wahda Islamiyah. Muaz SH, Departemen Urusan Luar Negeri DPP Wahda Islamiyah. Muhammad Ibnul Mubarak SH, Departemen Urusan Luar Negeri DPP Wahda Islamiyah. Muhammad Thohir SH, Departemen Urusan Luar Negeri DPP Wahda Islamiyah. Muhammad Iqbal Denusi SH, Lajna Dai DPP Wahda Islamiyah. Abdullah Al-Faruq SH, Program Persiapan Kaderisasi Ulama Wahda Islamiyah. Fauzan Abdillah Syihab SH, Politeknik Wahda Islamiyah Makassar. Alfabean Mahdani SH, Institut Agama Islam Stiba Makassar. Asmin SH, Institut Agama Islam Stiba Makassar. Fitra Amalia Akbar Saria SH, Institut Agama Islam Stiba Makassar. Hamzah Sekeng SH, Institut Agama Islam Stiba Makassar. Khairul SH, Institut Agama Islam Stiba Makassar. Muhammad Fauzi SH, Institut Agama Islam Makassar, Institut Agama Islam Stiba Makassar dan Komunitas Peduli Dakwah Wahda Inspirasi Zakat. Ahmad Zulkarnain Rosadi SH, Komunitas Peduli Dakwah Wahda Inspirasi Zakat. Muhammad Yusuf Rahman Rifai SH, Komunitas Peduli Dakwah Wahda Inspirasi Zakat. Usamah bin Amir SH,
Komunitas Peduli Dakwah Wahda Inspirasi Zakat. Muhammad Dion Afandi SH, Lembaga Pendamping Proses Halal Wahda Islamiyah. Ismail SH, Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Muhammad Asri Mubarak SH, Pimpinan Pusat Garda Pembela Umat dan Bangsa. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 6 September 2025 Miladiah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah tertanda Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LC.MA, Ketua Umum. Lampiran 1, Surat Keputusan nomor D.761/QR/angka Romawi 1/03/1447. Penempatan Dai Wahda Islamiyah alumni Sekolah Dai Angkatan 22 tahun 1447 Hijriah 2025 Miladiah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Muhammad Ilham, Kota Pematang Siar. Andika Pratama, Kota Solok. Jaswan, DPW Riau. Eko SPD, DPD Kota Pekanbaru. Zulfikran Arbia ST, DPD Kabupaten Ogan Komiring, Ulu Timur. Farel Dwi Kumara, Kabupaten Kapahiang. Rifki Abdi Al-Kausar, DPD Kabupaten Bengkulu Tengah. Bintang Difri Al-Husni, DPD Kabupaten Lampung Selatan. Muhammad Farel Neno, Kabupaten Bangka Selatan. Muh Ghazali Musakir, DPW Jawa Barat. Muharram Abil Fatir, DPD Kota Cimahi. M. Abid Santoso, Kabupaten Boyolali. Ahmad Kamal, DPD Kabupaten Semarang. Muhammad Haikal, Kota Magelang. Mustaqim, DPD Kabupaten Kulon Progo. Ahmadin, DPD Kabupaten Bantul. Azwar, DPD Kabupaten Bantul. M. Nurul Mustafa Haki, DPD Kabupaten Bantul. Juhri, DPD Kabupaten Sleman. Saharuddin, DPD Kabupaten Sleman. Zulkifli SPDI, DPW Nusa Tenggara Barat. Arif Widi Wisono, DPD Kabupaten Sambas. Arif MKU ST, DPW Kalimantan Tengah. Adrian Amlaia, DPD Kabupaten Kota Waringin Barat. Muh Safri ST, DPW Kalimantan Timur. Ahmad Fadil Hidayatullah, DPW Kalimantan Timur. Sahar SPD, DPW Kalimantan Timur. Hamka Pratama, DPW Kalimantan Timur. Hairuddin, DPW Sulawesi Utara. Kasrin, DPW Sulawesi Tengah. Muhammad Ridullah, DPD Kabupaten Banggai. Aldi Gunawan, DPD Kabupaten Banggai. Arifin, DPD Kabupaten Donggala. Khalid, DPD Kabupaten Toli-Toli. Moh Anwar, DPC Kecamatan Dampal Selatan. Ilham DJ Bukit, DPD Kabupaten Buol. Rahmat, Ma'had Tahfizul Quran Al-Ansor. Fajar Alam Masri, DPD Kabupaten Konawe Selatan. Andi Syahid Ilham, DPD Kabupaten Buton Utara. Ardiansyah, DPD Kabupaten Kolaka Timur. Muhruslan S, DPD Kabupaten Buton Tengah. Wali Abdian, DPD Kota Kendari. Andi Saliu Ari Suganda, DPD Kota Kendari. Sahlan, DPD Kabupaten Gorontalo. Safwan R. Adam, DPD Kabupaten Bualemo. Awal Mahmud, DPD Kabupaten Bone Bolango.
Khairul Musa, DPD Kota Gorontalo. Sudirman, DPD Kota Gorontalo. Nizal Al-Amri, DPD Kota Gorontalo. Gusti, DPD Kota Gorontalo. Muhammad Agil Wahyudi, DPD Kota Baru. Ilham Suhardi, DPW Maluku Utara. Muhammad Syahrul, DPD Kabupaten Fakfak. Arjan, Provinsi Papua Tengah. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 6 September 2025 Miladiah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah tertanda Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, Ketua Umum. Lampiran 1, Surat Keputusan D.762-QR-Angka Romawi 1-03-1447 penempatan Dai Wahda Islamiyah alumni perguruan tinggi luar negeri tahun 1447 Hijriah 2025 Miladiah. Haji Syamsir Sendi Salia BA Cabang Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Muhammad Fakrun Syihab, Pondok Pesantren At-Tauhid. Muhammad Saiful Haq, Pondok Pesantren Sahwatul Ummah. Haji Nasaruddin Udu Samelang SH, Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Muhammad Sajid Sukardi, DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Tanah Toraja dan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Toraja Utara. Haji Hamdi Arifan Salim SHBA, Pondok Pesantren Wahda Islamiyah Bilaya Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Muhammad Arif Bayuddin, Institut Agama Islam Stiba Makassar. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 6 September 2025 Miladiah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah tertanda Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, Ketua Umum. Cek. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya pembacaan naskah pelepasan Dai-Daiyah Wahda Islamiyah tahun 2025 dilanjutkan dengan pelepasan secara simbolis ditandai dengan penyematan syal dan penyerahan surat tugas oleh pemimpin umum Wahda Islamiyah kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Saya mau tanya dulu sekali lagi, sudah siap untuk diberangkatkan? Siap untuk melaksanakan tugas secara penuh? Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, saya, pemimpin umum Wahda Islamiyah, dengan ini menugaskan dan melepaskan saudara-saudari yang telah dibacakan nama-namanya dalam surat keputusan tadi sebagai dai dan daiyah Wahda Islamiyah yang akan bertugas di tempat-tempat yang telah disebutkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan bagi saudara-saudari melaksanakan tugas ini dan senantiasa mengharapkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Makassar, 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah,
7 September 2025. Pelepasan selesai. Pemasangan, oke. Umumkan kalau gitu. Baik, selanjutnya pelepasan secara simbolis dengan penyematan syal dan penyerahan surat tugas kepada perwakilan dai yang akan diutus ke pelosok Nusantara. Iya. Boleh maju selangkah bagi dai yang akan disematkan. Kami ucapkan selamat atas penyematan dan pelepasan dai-dai'a Wahda Islamiyah tahun 2025 dengan ditandai penyematan syal oleh pemimpin umum Wahda Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan membimbing antum-antuna sekalian dalam perjuangan menyebarkan dakwah Islam di seluruh Nusantara. Berikutnya kita akan foto bersama dengan pemimpin umum Wahda Islamiyah. Kami persilakan kepada seluruh dai dan daya untuk menyematkan syalnya di leher masing-masing karena kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Ya, selanjutnya penyerahan surat tugas secara simbolis oleh pemimpin umum Wahda Islamiyah. Selanjutnya foto bersama, silakan Ustadz berdiri di bagian tengah, ya. Mohon bergeser sedikit, ya. Kita kasih space untuk, ya. Seluruh ikhwah, ya, seluruh dai dipersilakan untuk memakai syalnya, ya. Dipakai syalnya semua dulu. Dipakai syalnya, ya, dipakai syalnya karena kita akan berfoto bersama. Oke. Kameramen dan videografer standby. Oke. Dari arah depan ya. Silahkan kameramen. Ridwan, Sabe. Ya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, posisi siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, tangan dikepalkan. Iya, tangan dikepalkan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Baik, terima kasih. Pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan. Baik, terima kasih kepada pemimpin umum Wahda Islamiyah. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu, raga kan terluka. Kami undang Bapak Wali Kota Makassar untuk naik bergabung bersama kita. Rektor IAI Istiba Makassar dan seluruh jajarannya, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah beserta seluruh jajaran dipersilakan untuk naik untuk foto bersama. Silahkan Ketua Senat dan Wakil-Wakil Rektor IAI Istiba Makassar, tamu undangan, anggota Dewan. Ya, Syekh silakan. Tafadhol Syekh. Ya. Nanti kita foto dari atas ya supaya kelihatan semua. Iya. Mas Syekh. Ya. Baik. Masya Allah. Ustadz Syebani mohon mengambil tempat juga. Iya. Jangan takut, jangan bimbang, janganlah putus asa. Untuk maju, boleh kita sedikit mengarahkan pandangan ke atas karena kameranya ada di lantai 2. Iya. Iya. Posisi siap untuk pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Tangan di kepal, tangan di kepal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Oke, terima kasih.
Kepada para tamu undangan, ustaz sekalian, disilakan untuk kembali ke tempat. Kepada para dai dan daiyat, silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, ilmu amal dakwah dan juga tarbiyah. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya sambutan Wali Kota Makassar sekaligus membuka acara Tablik Akbar dan Tebar Dai Nusantara Wahda Islamiyah tahun 2025. Kepada Bapak Haji Munafri Arifudin SH, disilahkan. Negeri indah Indonesia, menanti hadirmu, rindukan karyamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Umum DPP Wahda Islamiyah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Kasmin LCMA, yang kami hormati Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal DPP Wahda Islamiyah beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah beserta jajaran, yang kami hormati para anggota DPRD Kota Makassar yang hadir, Bapak Aswar Rasmin dan Bapak Hartono SMSI, yang kami hormati para ketua-ketua DPW dan DPD Wahda Islamiyah se-Indonesia, yang kami hormati para ketua-ketua DPW dan DPD Muslimah se-Indonesia, yang kami hormati Rektor IAI Stiba Makassar Bapak Ahmad Hanafi Hanif Dain Yunta LCMA PhD, yang kami hormati para dosen dan internasional IAI Stiba Makassar, yang kami hormati, kami banggakan seluruh dai lulusan IAI Stiba Makassar dan Sekolah Dai Makassar, yang kami hormati di tengah-tengah kita juga hadir Pak Fadli. Pak Fadli ini bukan hadir sebagai artis tapi sebagai penggiat lingkungan, Ustaz. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Saya disampaikan karena Pak Tamsil tidak hadir, harus memberikan sambutan. Dan sebelum acara ini, teman-teman dari Stiba juga datang ke kantor untuk
beraudiensi dengan kami, menyampaikan bahwa setiap lulusan dari IAI Istiba ini sebelum menyelesaikan seluruh urusan administrasinya harus turun dulu ke masyarakat selama 1 tahun. Dan ini menurut saya hal yang sangat luar biasa yang patut kita contoh. Kenapa? Karena persoalan yang sesungguhnya, kilometer perjalanan hidup itu dimulai dari sini. Kalau ini awalnya salah, kemungkinan besar ke belakangnya akan salah. Tapi kalau awalnya sudah benar, insya Allah sampai di ujung ke belakangnya akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Sehingga saya berharap adik-adik, anak-anak yang baru saja menyelesaikan pendidikannya bisa turun membaur ke masyarakat ilmu amal padu mengabdi di setiap dimanapun kita berada, menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan dan tentu kesatuan. Sama yang kita lihat terjadi di Kota Makassar 1 minggu belakangan ini, kondisi keadaan lagi kurang kondusif, dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa tidak ada yang bisa menjaga ini, tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan ini selain kita semua yang ada di Kota Makassar ini. Sehingga saya berharap khususnya Pak Ustadz dan seluruh jajaran dari Istiba dan dari Wahda untuk terus mendoakan, menjaga sehingga Makassar ini terus menjadi kota yang kondusif dan aman, tentram dan damai. Yang kedua, Pak Ustadz ingin saya sampaikan setelah berkomunikasi dengan teman-teman dari IAI Istiba, saya ingin meminta pertolongan, yaitu ingin membuat MOU untuk pelajaran bahasa Arab masuk di seluruh sekolah-sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Makassar. Kita ingin bagaimana anak-anak kita juga sudah bisa dibekali dengan pendidikan bahasa Arab. Kalau Ustaz Rahmat ini SMA sudah mengajar bahasa Arab, Ustaz. Kita lihat di hampir negara-negara Islam, khususnya yang ada di Timur Tengah, sebenarnya mereka sangat butuh orang-orang untuk datang bekerja, untuk datang sekolah, tapi persoalannya kita bermasalah dengan bahasa. Sehingga saya mau di tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah pertama, bahasa Arab harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan kita. Untuk itu kami akan mencoba untuk membicarakan ini lebih detail dengan teman-teman Istiba. Bahkan insya Allah saya sendiri pun akan mau ikut belajar bahasa Arab, Ustaz. Kalau kita pergi ke Saudi, biar tawar taksi susah, nggak tahu apa dibilang. Akhirnya bicaranya gaya bahasa Tarsan. Nah ini yang kita mau. Yang kedua, yang saya ingin coba, kalau kita di Saudi di 10 terakhir bulan Ramadan, semua orang menangis. Kita ini melongo aja, nggak tahu apa artinya juga. Kita mau ikut-ikutan menangis, agak susah juga menangis kalau nggak tahu, nggak ngerti. Nah makanya saya pikir ini juga akan menjadi sebuah terobosan dalam dunia pendidikan. Yang lain silakan mengikuti dengan bahasa apa saja, tapi insya Allah pendidikan di Kota Makassar, di SD itu Inggrisnya wajib, Arab menjadi pilihan bagi seluruh yang beragama Muslim dan non-Muslim punya bahasa pilihan sendiri. Kita berharap kehidupan kita ke depan dengan terbukanya akses bahasa, tentu akses kita ke negara-negara Islam yang kita kenal dengan kemakmuran negaranya bisa datang untuk melihat dan insya Allah bisa berada di sana karena kita sudah punya satu modal, yaitu modal bahasa. Yang lain menurut saya kita tidak kalah. Kemampuan kita, kemampuan berpikir kita, kemampuan menyelesaikan persoalan kita, kemampuan kita secara manajerial, saya pikir Indonesia sudah proven.
Tidak ada persoalan dengan persoalan ini, tapi yang satu persoalan bahasa. Nah, kalau persoalan bahasanya ini sudah bisa kita maksimalkan, insya Allah seluruh dunia bisa kita akses dengan mudah dan cepat. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman di Stiba bahwa pemerintah Makassar saat ini sangat peduli terhadap yang namanya kebersihan lingkungan. Kami ingin menjadikan Stiba ini menjadi salah satu kampus percontohan dalam sistem pengelolaan sampah secara mandiri. Apalagi kita tahu di Kecamatan Manggala ini, di sini semuanya dibuang, sampah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kami ingin membuktikan bahwa sampah ini bukan musuh masyarakat kalau mampu dikelola, bahkan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih ketika sampah ini bisa terkelola dengan baik. Nah, kenapa saya mengajak Fadli menjadi duta dari sistem pengendalian lingkungan yang ada di Kota Makassar? Karena beliau sudah punya experience yang dilakukan hampir setiap hari di Jakarta. Beliau ini start beternak ayam di lahan sempit. Ayam ini menghasilkan telur omega 3 karena sudah berlebihan, akhirnya dibagikan ke tetangganya setiap minggu telur-telur itu. Dan menurut saya ini bisa menjadi modal kita untuk menambah yang namanya income rumah tangga dan daya beli masyarakat melalui pengembangan pengelolaan sampah yang ujungnya adalah pertanian lahan sempit atau urban farming. Di semua kelurahan yang akan menuju ke RT RW kita akan bangun sehingga sampah-sampah yang ada ini tidak lagi terbuang berantakan, tapi bisa dikelola dengan baik, baik yang organik maupun yang non organik. Dan untuk aktivasi bank-bank sampah di Kota Makassar ini insya Allah akan kita laksanakan sehingga seluruh yang namanya botol-botol plastik, kemasan-kemasan plastik ini sudah bisa ditampung dan anak-anak sudah bisa mengumpul dan menjual ke tempat yang lebih dekat. Dan ke depan program ini bukan hanya dijual tapi bisa ditukar dengan bermacam-macam kegiatan melalui proses penukaran di bank sampah yang ada. Nah, ini harapan kita ke depan supaya sistem pengelolaan lingkungan ini bisa menjadi sebuah siklus yang ujungnya bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan yang terakhir sekali saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, yang sangat luar biasa pada teman-teman di Wahda, khususnya para ustadz dan seluruh jajarannya beserta saudara-saudara yang ada di IA Stiba untuk terus melanjutkan proses pembangunan, baik pembangunan yang nyata di tengah-tengah masyarakat maupun pembangunan sumber daya manusia. Anak-anak ini insya Allah yang akan menjadi generasi penerus kita ke depan, yang dibekali dengan ilmu agama, yang dibekali dengan ilmu akidah, yang akan turun ke masyarakat, yang insya Allah mampu memberikan infiltrasi yang baik, positif kepada masyarakat. Apalagi kita tahu saat ini gempuran sosial media yang masuk dari berbagai macam tempat, ini sedikit banyaknya mengganggu pola pikir anak-anak kita yang lagi tumbuh dan berkembang. Sehingga dengan hadirnya sekolah seperti Stiba ini menjadi tameng yang sangat kuat untuk kita mengembalikan marwah anak-anak kita sebagai generasi penerus yang akan terus menjaga yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini sebelum saya akhiri, saya juga menyampaikan mohon maaf tadi ternyata Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ibu Fatmawati Rusdi juga hadir bersama-sama kita di tempat ini, tapi tidak di ruangan ini, ada di ruangan yang lain. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, marilah terus kita bersama-sama mendoakan dan memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Wali Kota Makassar tetap di panggung karena acara selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman MOU antara
Institut Agama Islam Stiba Makassar dengan pemerintah Kota Makassar terkait kerjasama program dalam pendidikan dan sekolah percontohan, urban farming, dan pengelolaan sampah. Kepada Rektor Institut Agama Islam Stiba Makassar, dengan hormat disilahkan dan disaksikan oleh pemimpin umum Wahda Islamiyah, Ketua Dewan Penyantun, Ketua Senat IAI Stiba, Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Ketua Bidang Pendidikan, Ketua YPWI, serta Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni IAI Stiba Makassar. Untuk pemerintah Kota Makassar akan disaksikan oleh Bapak Padli, Tim Ahli Bidang Ekonomi Pemerintah Kota Makassar, Ibu Aulia Arsyad, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian, Bapak Helmi Budiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Bapak Muhammad Syarif, Kepala Bagian Kesra. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan. Ayo selanjutnya akan di 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama. Iya. Ya. 1, 2, 3. Iya. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan plakat. Iya. Dari Wahda Islamiyah ke pemerintah Kota Makassar. Iya. Penyerahan plakat dari Wahda Islamiyah kepada Wali Kota Makassar. Baik. Ya, kita foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke. Selanjutnya dari Rektor, ya. IAI Stiba Makassar kepada Wali Kota Makassar. Baik. Ya. Selanjutnya dari Wali Kota Makassar kepada pemimpin Wahda Islamiyah. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama. Silahkan. Iya, foto bersama. Iya. Silahkan Pak, di sini Pak. Iya. Iya. Kita posisi siap dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh semangatnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Perjuangan bukan malu, bukanlah hura-hura. Perjuangan untuk maju demi Islam yang jaya. Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa, karena Allah bersamaku dan juga kita semua. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, ilmu amal dakwah dan juga tarbiyah. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan. Ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan. Ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, ilmu amal dakwah dan juga tarbiyah. Marilah bersama di Wahda Islamiyah,
Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan. Ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan. Ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Sing-singkan lengan baju, pancangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi Jaya bergandengan tangan untuk meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Negeri indah Indonesia memanggil namamu, menyapa nuranimu. Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Beranjak ya, kita dengarkan sedikit. Tes. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum Mbak Wali Kota Makassar meninggalkan tempat, kita akan sama-sama mendengarkan persembahan nasyid dari bintang tamu kita, Fadli Fadi untuk Palestina. Allahu Akbar. Nah, Mas Fadli mohon berkenan untuk ke atas panggung, ya. Kita akan sama-sama menyaksikan persembahan nasyid, ya, dari seorang artis, ya, musisi tanah air yang memang sudah terkenal di mana-mana. Siapa sih yang nggak tahu Fadli Fadi, ya, yang saat ini menjabat sebagai staf ahli, ya, di pemerintah Kota Makassar, ya. Mas Fadli, ya, tim ahli, ya. Oh ya, mohon maaf, beliau merupakan tim ahli, ya, di pemerintah Kota Makassar. Mas Fadli, ya, Masya Allah, salam dulu. Saya baru ketemu loh Mas Fadli ini. Mas Fadli boleh, ya, mempersembahkan sebuah lagu untuk katanya Palestina, ya. Ada nasyid yang sudah diciptakan, Mas?
atau ini langsung hari ini dinyanyikan ya? Ya, insya Allah. Atau apa aja Mas yang tentang Palestina? Katanya tadi diminta untuk membawakan sebuah nasyid ya? Cek. Oke, boleh pakai mic saya Mas. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang kaget dan bahagia sekalian bisa hadir di sini di acara yang sangat istimewa. Adik-adik kita, anak-anak kita, tebar dai Nusantara, semoga dai-dai muda selalu bersemangat menyebarkan nilai rahmatan lil alamin, nilai-nilai universal Islam, dan terus semangat mencintai Palestina. Saya dapat dari Rektor akan ada Global Peace Sumut Flotilla, tim WIS insya Allah akan diberangkatkan untuk semoga dimudahkan bisa menembus masuk sampai ke Gaza, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk membersamai perjuangan rakyat Palestina. Saya mungkin langsung nyanyi aja, Pak Ustadz. Ada beberapa lagu yang saya buat dengan sahabat-sahabat saya, tapi ada lagu yang paling berkesan yang selalu menjadi semangat kita bersama dari Michael Hart. Saya ambil refrainnya aja. We will not go down in the night without a fight. You can burn up a most our home and a school, but the spirits will never die. We will not go down in Gaza tonight. Boleh sama-sama. We will not go down in the night without a fight. You can burn up a mosque, our home and a school, but the spirit will never die. We will not go down. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Takbir untuk Palestina. Iya. Terima kasih Mas Fadli sudah mempersembahkan suara emasnya untuk kita, dan tentunya semangat untuk rakyat Palestina. Allahu Akbar. Iya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Makassar atas kehadirannya beserta jajaran di acara Tablik Akbar dan Tebar Dai Nusantara Wahda Islamiyah tahun 2025. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan selalu menjaga beliau dimanapun berada dan dalam pemerintahannya di Kota Makassar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik hadirin yang kami muliakan, ya. Terima kasih Mas Fadli sudah hadir bersama juga dengan kita di sini yang sudah mempersembahkan nasyid ya untuk kita dan tentunya rakyat Palestina, perjuangan rakyat Palestina. Iya. Baik. Baik hadirin yang sama berbahagia. Selanjutnya pemaparan materi Tablik Akbar bersama narasumber kita, Pemimpin Umum Wahda Islamiyah Al-Ustadz Dr. Ki Haji Muhammad Zaitun Rasmin LC MA. Kepada beliau disilahkan. Indah Indonesia menanti hadirmu.
dunia, menanti hadirmu, rindukan karyamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya yang luar biasa Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang tidak dapat kita hitung satu persatu, dan kita bisa hadir bersama di sini di suatu amalan yang penting ini, menjadi saksi, memberikan dukungan, memberikan doa-doa kita bagi para duat dan da'iyat kita yang bertugas di berbagai wilayah dan daerah yang hari ini kita lepas secara resmi. Semoga Allah SWT memudahkan bagi tugas-tugas mereka, dan juga semoga kita diberikan pahala, diberikan barokah atas dukungan kita kepada para da'i dan da'iyah ini. Sebab mereka yang turut serta membantu pejuang adalah pejuang-pejuang. Alhamdulillah banyak para asatidah ya dan tokoh-tokoh kita yang hadir. Selain Pak Wali Kota yang tadi didampingi oleh Mas Fadli, juga hadir Kepala Biro Kesra, ya, kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Ahlan wa sahlan. Terima kasih kehadirannya, ya, menyertai semangat dan kebahagiaan kita di tempat ini. Saya juga tidak lupa untuk menyapa Ketua Dewan Syuro dengan semua anggota Dewan Syuro yang sempat hadir, Ketua Dewan Syariah dan semua anggota Dewan Syariah yang hadir, Ketua Dewan Pengawas Keuangan dengan seluruh anggota yang hadir, Ketua Harian dan Sekjen DPP, serta seluruh ketua-ketua bidang, ketua-ketua departemen, termasuk Ketua MWP, Ketua Bidang 9, para pimpinan Instiba, ya, tadi saya lihat banyak pembantu rektor, ya, dan para dosen, Sivitas Akademika, semuanya, dan secara khusus kepada para da'i dan da'iyah kita yang membuat kami sangat bersyukur dan berbangga dengan adanya antum dan kesiapan antum untuk ditugaskan di berbagai pelosok tanah air, mengemban misi kita bersama, misi untuk menyebarkan Islam, untuk mengajarkan Islam, untuk melakukan pembinaan Islam sampai terwujud cita-cita diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan din ini, liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal
musyrikun. Tentu bersama kita juga hadir, dari tadi saya mau sebut, ada Prof. Feni Haju, ya, sahabat dan juga pejuang dakwah yang luar biasa, khususnya di bidang kesehatan. Ada juga Dr. Abdul Aziz. Mana Dr. Abdul Aziz nih? Ya, ini pejuang kita juga, Ketua IDI Makassar. Ada di belakang. Angkat tangan kalau ada. Atau lagi keluar dulu, ya. Baik. Dan mohon maaf bagi para tokoh dan para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, karena Masya Allah ini ya, kalau bagian depan hampir semua asatidzah hadir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita mengawali tabligh akbar ini dengan mendengarkan tadi, atau kita sebelum mengawali tabligh akbar mendengarkan lagu yang disampaikan oleh Fadli Padi, ya, yang mana kita biasa memanggil Mas Fadli, ya, mungkin karena di Jakarta. Kalau di sini harusnya ada yang Fadli, ya, karena aslinya orang sini. Tapi karena di Jakarta selalu dipanggil Mas Fadli. Ini Mas Fadli tidak asing buat kita karena untuk aksi-aksi bela Palestina, ya, banyak dihadiri oleh beliau, ya, dan sangat terkenal lagu Maher Zain, Palestina Tomorrow Will Be Free, yang selalu dinyanyikan oleh Mas Fadli. Hari ini bawakan lagu Michael Hart yang walaupun itu lagu, tapi alhamdulillah kalimat-kalimatnya menggambarkan apa yang sesungguhnya ada di benak orang-orang Gaza dan para pendukung setia perjuangan Gaza Palestina. Jadi kalimat-kalimat itu benar-benar kalimat yang kalau kata anak muda sekarang semua isinya daging, ya, menggambarkan bagaimana yang ada di benak para pejuang Gaza Palestina dan semua pendukung setianya, bahwa apapun yang terjadi, betapapun serangan brutal, pembunuhan biadab, tidak akan bisa menghilangkan semangat juang saudara-saudara kita di Gaza dan para pendukungnya yang setia. Hari-hari ini, alhamdulillah, satu bukti lagi, di sana ada orang-orang yang tidak pernah berhenti mendukung perjuangan Gaza di Palestina, baik karena mereka Muslim, mukmin, mendukung perjuangan saudara-saudara mereka, mendukung perjuangan Islam melawan penjajah Zionis, mendukung, ya, pejuang-pejuang Gaza mempertahankan Baitul Maqdis, mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa. Dan itu adalah merupakan perjuangan yang benar, yang bisa masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Orang-orang yang mendukung, karena ini adalah tentang membela saudara kita, di mana ada perintahnya jelas, unsur akhaka, ya, jelas membela, yang mendukung orang yang memperjuangkan pembelaan pada tanah suci dan Al-Masjidil Aqsa, dan itu tidak ada khilaf di antara ulama. Namun di antara para pendukung sekarang ini, ya, di hari-hari ini yang berangkat menuju Gaza dalam rombongan kapal-kapal
dalam tagline Sumud Flotilla, ya. Sebagian mereka justru bukan muslim, terutama yang dari Eropa, tapi mereka konsisten dalam mendukung perjuangan kemanusiaan, ya. Karena memang masalah di Gaza Palestina bukan semata-mata masalah agama lagi, tetapi ini masalah kemanusiaan, di mana ada segelintir manusia yang entah dari kotoran apa terbuat hati mereka, sehingga begitu kejam, begitu bengis untuk menghilangkan, untuk memusnahkan satu bangsa, satu etnis di muka bumi ini. Mereka melancarkan genosida, dan yang paling terakhir sekarang genosida dengan pelaparan atau dengan at-tajwi'. At-tajwi' yang mereka lakukan sekarang begitu parah, dan ini dilawan oleh orang-orang yang punya kesadaran. Dan saya baca di antara yang berangkat itu, ya, itu sudah diperingati oleh pemerintahnya, ya, di Eropa, karena yang lalu dia berangkat dan ditawan oleh otoritas Zionis. Lalu pemerintahnya karena negara Eropa, dia bisa bela, ya, dan dikeluarkan. Dia diancam, kalau kau pergi lagi, kita tidak akan urus. Kita tidak akan urus. Terserah urusan kamu. Kau mau mati, kau apa? Dia bilang tidak ada masalah. Dia berangkat lagi, ya. Dan kalau lihat, bahkan ada tokoh-tokoh, ada artis-artis terkenal ikut bersama dalam rombongan itu, ya. Mereka sampai sudah, kalau dalam bahasa Islam, berwasiat, ya. Sudah berwasiat, sudah menganggap diri mereka mungkin mati, ya. Jadi ada di antara video yang dikirim oleh kawan-kawan dari sana, seorang artis, ya, dia serahkan semua yang berharga dari dirinya, termasuk cincin kawinnya. Dia bilang, saya tidak mau kalau saya tertawan atau saya mati, ini diambil oleh Zionis. Pokoknya semua yang berharga pada dirinya, ya, dia titipkan, ya, sama keluarganya. Ini menunjukkan luar biasa. Nah, saya mengulas ini karena pada lagu yang disampaikan oleh Fadli tadi, Mas Fadli, itu jelas, ya, walaupun pencipta lagunya lagi-lagi bukan orang Islam, tapi orang yang punya semangat membela kemanusiaan. Dan lagu itu tahun 2005 dirilis, ya, ketika serangan brutal terhadap Gaza menggunakan bom bom sulfur kalau tidak salah, bom yang dari udara itu, ya. Ini yang membuat dia menggubah lagu itu. Dan alhamdulillah bahwa apa yang dinyatakan dalam makna lagu itu sesungguhnya itu yang sekarang terjadi. Sejak 2005 ke sini sudah 20 tahun. Ya, upaya membumi hanguskan Gaza Palestina, tapi tidak berhasil oleh Zionis. Dan walaupun sekarang lebih parah, ya, ini kalau kemarin hadirin hadirat lihat, salah satu bangunan yang masih tersisa yang sangat vital di Gaza kemarin dihancurkan lagi oleh Zionis, ya. Sangat-sangat menyedihkan. Boleh dikatakan sudah luluh lantak di sana semuanya. Tetapi saudara-saudara kita di Gaza selalu mengatakan, jangan khawatir, kami akan terus melawan, kami akan terus berjuang, kami tidak akan meninggalkan tempat ini, kami akan terus mewakili saudara-saudari mempertahankan Al-Quds dan mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa. Takbir. Itu tekad mereka. Dan mereka bilang tidak usah datang ke sini. Yang kami perlukan hanya doa kalian, dukungan kalian di masyarakat internasional dan
sekarang ini kami perlu bantuan makanan karena pelaparan. Ya, karena pelaparan itu. Mereka mengatakan kami kuat menghadapi segala bentuk senjata genosida. Namun dengan pelaparan ini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Tetapi itu pun tidak membuat mereka menyerah. Itu pun tidak membuat mereka mau tinggalkan tempat itu. Maka mungkin mereka ini adalah bahagian atau di antara orang-orang yang diabadikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 146. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka orang-orang yang tidak merasa lemah, tidak lemah jiwa mereka, tidak lemah jiwanya atas apapun musibah yang menimpa mereka, dan wa ma dha'ufu, dan tidak pula menjadi lelah fisik mereka. Tidak lemah jiwanya, tidak lelah fisiknya. Artinya walau dalam keadaan kesulitan, bahkan kelaparan, kekurangan, tapi lihat mereka terus saja bergerak, terus bertahan, terus berjuang. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu mereka tidak menyerah. Wa mastakanu, tidak menyerah. Dan Allah SWT sangat menyukai, sangat mencintai orang-orang yang sabar. Kita yakin itu, bahwa cinta Allah Subhanahu wa taala turun bagi masyarakat Gaza, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat secara kasat mata kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu karena waktu terbatas saya tidak ingin terlalu panjang membahas itu. Ini sebagai pengantar saja yang memang kita tidak akan pernah melupakan masalah Gaza, masalah Palestina sampai genosida berhenti, ya, sampai genosida terhenti, dan kemudian sampai Palestina merdeka penuh. Takbir. Saya selalu mengingatkan bahwa persoalan Gaza ini adalah wajibul waqt. Ini kewajiban saat ini. Seharusnya andaikan kita punya jalan, kita semua yang kena ayat wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Kita semua masuk dalam ayat itu, mukhatabun. Tapi kita lemah. Kita tidak punya jalan. Kita tidak punya jalan ke sana. Laisa lana ila dzalika sabil. Tapi kita harus tetap kuat memberi dukungan terhadap perjuangan itu, minimal dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Minimal pembicaraan, dan kita sudah mengatakan tagline terus bersuara sampai genosida berhenti, ya. Mari sama-sama ulang. Terus bersuara sampai genosida terhenti. Kita tidak boleh diam. Makanya alhamdulillah di acara apapun saya selalu memakai syal Palestina. Termasuk bertemu dengan Bapak Presiden, ya. Kemarin 2 kali, ya. Ketemu di Hambalang dan ketemu di Istana Negara. Alhamdulillah saya memakai syal. Ya, syal Palestina. Karena minimal ini mengingatkan kita, bukan untuk berbangga-bangga. Bahkan saya memakai ini saya sedih. Sedih karena baru ini yang kita bisa. Kita tidak bisa melakukan yang lebih besar yang seharusnya kita lakukan. Alhamdulillah mau seperti apapun, ya, keadaan ini adalah merupakan kewajiban kita di saat ini. Wajibul waqt. Ada cerita yang agak lucu. Ya. Waktu di Istana Negara, ya, saya melihat situasi. Jadi saya
kantongi syal saya, ya. Nah, saya ketemu dengan beberapa pemuka agama non-Islam, ya. Ada ormas-ormas non-Islam. Itu tanya sama saya, Ustadz mana syalnya? Saya bilang ada, iya. Jadi waktu kita mau foto dengan presiden, saya kasih keluar. Yang di luar dugaan saya, yang surprise, salah satu pendeta itu mendatangi saya, Ustadz tunggu, biar saya yang pakaikan. Iya. Subhanallah, ya. Dia pakaikan syal ini. Dan dia bercerita bagaimana mereka juga sangat peduli masalah Palestina. Jadi mudah-mudahan Wahda Islamiyah akan terus istiqamah, dan walaupun barangkali kita tidak melihat di sana ada ormas lain yang terus-menerus dengan semangat penuh di dalam syiar-syiar masalah Palestina, tapi kita untuk siap terus di dalam syiar ini. Setuju? Setuju? Sampai genosida terhenti. Setuju? Bahkan kita akan lanjut insya Allah sampai Palestina merdeka. Setuju? Ini tekad kita, karena bagi kita ini adalah ibadah. Ini adalah perjuangan. Minimal sebagai saudara kita merasakan apa yang mereka rasakan. Bukankah perumpamaan orang yang bersaudara kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau dia merasakan sakit, kita juga merasakan sakit. Dan disinilah ya kita bersyukur pada Allah SWT bahwa mayoritas di Wahdah, dari asatidah, dari dai, murabbi, para kader, keluarga besar, semuanya dengan semangat tinggi tentang Palestina. Hampir semua acara-acara Wahdah, di sekolah-sekolah Wahdah, syal-syal Palestina selalu terlihat. Dan kita bertekad, kalau cuma satu orang yang seperti itu, kalau cuma satu kelompok seperti itu, kalau cuma satu ormas seperti itu adalah kita. Betul? Setuju? Takbir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Selain masalah Gaza Palestina yang masih terus menjadi bayang-bayang kelam dan sangat menyedihkan bagi kita. Kita juga baru-baru ini dikagetkan dengan kejadian cepat, ya, bahkan mungkin super cepat di negeri kita dengan suatu kerusuhan, ya, yang banyak orang sebetulnya menganggap sulit untuk terjadi lagi seperti itu. Tapi tiba-tiba kita disentakkan. Ada yang bilang ini peristiwa mirip dengan 98. Ada lagi yang mengatakan lebih dari 98. Ya, kejadiannya. Walaupun ya kita syukuri bahwa waktunya cuma terbatas dan tidak menjalar penjarahan itu. Ini keadaan yang memprihatinkan, yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Untuk kita renungkan, untuk kita ambil pelajaran terhadap apa yang terjadi itu. Tentu saya tidak akan mengulas bagaimana demo dari awal sampai akhir, bagaimana aksi-aksi, dugaan-dugaan orang-orang yang terlibat dan sebagainya. Itu semua kita ikuti, semua kita baca di medsos, ya. Termasuk saya tidak akan banyak bercerita tentang pertemuan kami dengan presiden yang pas, ya, di hari-hari terjadinya aksi vandalisme, aksi kekerasan, ya, pembakaran di berbagai wilayah Indonesia. Tapi dengan pertemuan dengan presiden, tidak mengapa saya mengangkat satu sisi saja, karena mungkin ada di antara hadirin hadirat yang tidak melihat penjelasan yang saya sampaikan, baik di TV One, di Metro TV, maupun di medsos-medsos saya, bahwa ini benar
Pertemuan itu inisiatifnya dari kami, dari pimpinan-pimpinan ormas Islam yang sejak beberapa waktu lalu mencari jalan untuk bisa ketemu dengan Presiden, membicarakan masalah Palestina. Ya. Kemudian pesan kami baru sampai kepada Bapak Presiden, ini mungkin ya entah macetnya di mana. Pesan kami ingin ketemu Bapak Presiden baru sampai pada beliau hari Kamis setelah terjadinya, hari Jumat setelah terjadinya aksi yang memilukan kita itu. Dan Presiden serta-merta mengatakan ketemu besok Sabtu. Barangkali ada yang bilang bahwa ya Presiden mau ketemu karena lagi ada masalah. Itu boleh jadi, ya. Dan wajar kalau Presiden ada masalah mau ketemu dengan pimpinan ormas, dengan stakeholder umat. Kalau ada yang bilang, ya, kalau sebelumnya tidak mau ketemu sekarang tidak usah, itu pasti lebih buruk, ya. Padahal kita punya prinsip lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau ada pemimpin yang kurang menyapa masyarakatnya nih, sebelum ada masalah, dia kurang menyapa. Terus ada masalah, dia tidak menyapa juga. Apa bukan lebih buruk? Kan lebih buruk. Lebih bagus kalau ada masalah dia masih menyapa. Nah, yang lebih penting saya sampaikan sebetulnya Presiden Prabowo itu sudah mengirim sinyal beberapa kali ingin bertemu dengan tokoh-tokoh umat dan para ulama. Saya sendiri sebagai saksi hidupnya, ya. Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin mengirim utusan ketemu saya. Ustadz, Pak Syafri mau ketemu dan nanti akan dipertemukan dengan Pak Prabowo. Karena ini pesannya Pak Presiden. Itu masih beberapa bulan lalu. Juga Pak Anies Mata, juga beberapa pembantu yang lain. Artinya bahwa sesungguhnya Presiden memang ada keinginan ketemu. Tapi munasabahnya, momentumnya itulah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ini penting, ya, agar kemudian tidak disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Ada yang bilang, Ustadz, ketua ormas para ulama coba dijadikan pemadam kebakaran. Saya jawab dengan gampang. Emang ulama tidak boleh ikut memadamkan kebakaran kalau terjadi kebakaran? Ya, misalnya ada kepala desa kurang menyapa kita, bahkan kadang-kadang kepala desa itu mendolimi kita, lalu ada kebakaran, kita diminta ikut memadamkan. Apa kita bilang? Apa kita bilang? Ah, biarin aja. Begitu sikap orang Islam, apalagi ulama? Tentu tidak. Walaupun barangkali dalam hati ada kecewaan, tapi kita sebagai muslim, sebagai mukmin tidak akan pernah membiarkan keburukan terjadi padahal kita mampu. Dan inilah sesungguhnya ujian bagi orang beriman, dan inilah yang menjadi salah satu kelebihan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan pada kita bahwa andaikan pun kita terdolimi, tetapi kita bisa melakukan kebaikan, maka kita harus melakukan kebaikan itu. Kita tidak ada dendam, ya, karena kita selalu dituntut oleh syar'i. Bahkan termasuk pada pemerintah. Ketika Imam Ahmad rahimahullah disiksa oleh salah seorang khalifah, ada murid-murid Imam Ahmad mengajak bahwa kita sudah kuat imam, kita bisa berontak. Kata Imam Ahmad rahimahullah, bukan begitu yang diperintahkan pada kita. Jadi ini perlu saya sampaikan, apalagi para dai-dai kita yang akan bertugas nanti ke daerah. Sampai di sana kemudian dibilang dari mana? Dari Wahdah. Oh, dari Wahdah. Yang kemarin ketua umumnya ikut ketemu presiden ya. Ya. Lalu ya ketua umumnya dijadikan pemadam kebakaran doang. Kira-kira apa jawabnya? Tentu jawab dengan lembut, ya, bahwa ya kalau bisa ikut memadamkan kebakaran, bukannya itu kebaikan, ya?
Jadi lebih bagus dijawab dengan bertanya, jangan marah-marah, ya, jangan bilang sok tahu kamu. Ya. Jadi dijawab dengan baik, dengan lembut. Tetapi masih ada lanjutannya, bahwa kami bertemu presiden bukan semata-mata untuk menenangkan, bukan semata-mata memberi efek positif, menenangkan situasi, ya. Di samping tujuan utama menyampaikan masalah Palestina, tapi kami juga memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat-nasihat kepada beliau. Sebahagiannya telah muncul di medsos, ya, di Instagram saya juga ada, dan ada yang kami sampaikan juga secara lisan, ya, yang alhamdulillah merupakan bahagian dari kewajiban kami sebagai pemimpin ormas-ormas Islam. Nah, ini sebagai bahan buat saudara-saudari para dai-daiyah, terutama ke daerah, bertemu dengan bermacam-macam orang yang menganggap bahwa ya dijadikan pemadam kebakaran aja itu, dijadikan pendorong mobil mogok, ya, bahwa kita di sini sebagai orang Islam, apalagi sebagai pemimpin Islam, sebagai dai, kita selalu positive thinking dan kita selalu berusaha beramal soleh, berbuat kebaikan, apalagi yang menyangkut keselamatan umat, bangsa dan negara kita. Sekalian saya tambah bahwa kehadiran kita yang dianggap sebagai pemadam kebakaran memperkuat posisi kepala negara, memperkuat posisi presiden dalam situasi sulit. Saya mau sampaikan secara fikih bahwa itu sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan. Sebab kalau pemimpin kita dengan segala kekurangan atau kelebihannya mengalami masalah, mengalami keguncangan atau mendapatkan ketidakpercayaan, itu keadaan sangat berbahaya. Bisa terjadi fitnah yang lebih besar lagi, ya. Bisa jadi fitnah yang lebih besar. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa adanya pemimpin yang banyak kekurangan atau ada kedolimannya itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Tidak ada pemimpin artinya apa? Bukan saja tidak ada, tetapi ada tapi tiada. Kapan pemimpin ada tapi tiada? Ada formalitasnya tapi tidak punya kekuatan. Dan ini yang kita khawatirkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahagian dari materi tablik akbar kita, di mana tema kita adalah meraih berkah Indonesia maju, ya, atau mewujudkan Indonesia berkah yang maju, kurang lebih seperti itu. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Dari sekarang ke tahun 2045 itu kurang lebih 20 tahun. 20 tahun lagi Indonesia berharap mewujudkan cita-cita Indonesia emas. Indonesia emas. Walaupun ada orang yang skeptis, ada orang yang pesimis bahwa apa mungkin 2045 terwujud Indonesia emas, ya. Ada yang bilang mungkin Indonesia lemas, Ustadz, ya. Ini orang-orang yang memang dalam dirinya selalu negatif thinking. Apalagi melihat kejadian kemarin, dia pasti tambah negatif, ya. Tapi kita di Wahda Islamiyah, kita akan mengatakan kita optimis dan kita mau itu terwujud, betul? Sekali lagi, kita optimis dan kita mau itu terwujud, betul? Dan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah bahagian daripada mewujudkan Indonesia emas itu, ya. Indonesia emas di dalam kamus kita, di dalam pemahaman dan keyakinan kita adalah Indonesia yang disebut di dalam ungkapan para pendiri negeri ini, terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walaupun istilah ini mungkin secara kalimat-kalimatnya, kata-katanya kurang persis ketika diterjemahkan,
menggambarkan apa yang dituju, tetapi substansinya, intinya adalah sama. Mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim. Semuanya menginginkan Indonesia yang maju, Indonesia yang makmur, tetapi juga berkeadilan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diungkapkan, tidak diungkapkan, itulah yang ada di hati orang-orang Islam. Mungkin banyak orang awam tidak tahu, kecuali dia ingin yang namanya Indonesia maju itu gampang beli beras, ya, gampang dapat pekerjaan, gampang menyekolahkan anak, gampang dapat fasilitas. Mungkin itu dalam benak mereka. Tapi ketika kita ajak berdialog, kita ingin dia meluaskan pandangannya, pasti dia juga akan setuju dengan kita. Ingin Indonesia maju yang berkeadilan dan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam perspektif kita umat Islam, ini sesungguhnya adalah perjuangan kita secara bersama-sama, secara kolektif, di mana kita meyakini bahwa mewujudkan itu, ya, adalah merupakan risalah kita, risalah kaum muslimin yang bisa dipahami dari ayat yang saya bacakan tadi di muqaddimah, dan begitu banyak ayat dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita menuju suatu masyarakat dalam tatanan yang di dalamnya nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan yang akan melahirkan kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan insyaallah. Ini yang sering kita ulang-ulang, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Nah, saya sebetulnya sudah merencanakan pada kesempatan ini, mudah-mudahan masih ada waktu, ingin berbicara tentang peradaban Islam yang kita tuju. Tapi kalau waktu terbatas, paling tidak sebagian. Tadi saya sudah bacakan ayat dan rata-rata ustadz-ustadz hafal ayat itu. Namun ada tesis, ada antitesisnya, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Dan saya baru-baru ini 2 kali acara besar, satu di Jakarta, satu di Kuala Lumpur, itu sempat menjadi bahan diskusi hangat. Apa itu? Sekarang banyak orang yang bilang, Ustadz, ya, mengapa negara-negara Skandinavia, tahu negara Skandinavia? Ya, ada berapa negara Skandinavia? Negara-negara di Eropa yang maju itu, ya. Ya, ada Brussel, ada Belgia, ada pokoknya dari Skandinavia. Mengapa negara-negara itu maju padahal lebih 50% penduduknya ateis, ya, dan muslimnya sedikit saja, ya? Ini pertanyaannya, ya. Dan ada lagi yang buat tesis begini, Malaysia lebih maju dari Indonesia. Kalau begitu, keislaman orang Malaysia lebih bagus dong dari orang Indonesia. Ya. Ini pertanyaan yang mulai banyak dimunculkan dan sangat memiriskan hati. Sekarang menurut laporan, ya, laporan statistik, ya, laporan penelitian lembaga-lembaga terpercaya, bahwa angka ateisme sekarang meningkat, termasuk di negara-negara Arab. Ya, angka ateisme, angka orang tidak percaya lagi pada Tuhan. Ketika saya memberi jawaban bahwa masalah maju secara lahiriah, yang kita sebut sekarang dengan modern, atau kita sebut dengan punya
tamadun, ya, atau apa saja yang menggambarkan suatu kemajuan. Saya katakan bahwa secara teologi, secara filosofisnya memang tidak berkaitan langsung dengan orang itu beriman atau tidak beriman. Ya. Sebab ada orang beriman juga miskin. Kan begitu, ya. Dan di dalam Al-Qur'an digambarkan juga bagaimana orang kaya, apalagi dalam hadis diberikan kelebihan, diberikan rezeki, ya, dan sebagainya. Bahkan diberikan kesempatan berkuasa. Ketika dijawab begini, ditanya lagi, ya, kalau begitu apa peran agama dalam kemajuan? Ya, bukannya Ustadz bacakan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya kan? Itu kan kaitan dengan kemakmuran, ya. Di mana kemakmuran salah satu yang namanya unsur dari kemajuan itu. Nah, ini pertanyaan yang sekarang banyak di anak muda dan harus hati-hati. Anak milenial sekarang banyak dalam dialektika ini, ya, dan luar biasa. Bagi anak milenial itu batas-batas negara pun mungkin sudah dianggap tidak ada, ya, karena mereka bisa berhubungan, berkomunikasi dengan siapapun di dunia ini. Apa jawaban kita ketika diperhadapkan dengan itu? Ya, ketika diperhadapkan dengan itu, ketika dikatakan bahwa agama kalau begitu hanya urusan ritual dan sosial atau ritual sosial dan etika, ya, tidak masuk kepada kehidupan. Ini saya takut terlalu berat materinya. Ya, saya sederhanakan saja bahwa, mohon maaf saya minum dulu. Ya, sebetulnya bagi kita tidak sulit untuk menjawabnya, ya, bahwa orang-orang yang mengatakan, ya, untuk apa agama kalau urusan-urusan dunia ini, ya, kemajuan, kemakmuran dapat kita raih tanpa agama. Kita akan menjawab, ya, atau sekalian kita jawab tentang yang tadi, mengapa negara-negara yang ateis atau non-Islam mereka maju secara lahiriah. Kita perlu sepakat dulu tentang kemajuan ini, ya. Kemajuan atau bangsa yang dianggap berperadaban secara lahiriah, ini secara lahiriah adalah satu, kalau mereka secara politik dan keamanan itu berada pada grade yang tinggi. Politik dan keamanan. Politik maksudnya pemerintahannya, kekuasaannya, berkedaulatan penuh, dan secara keamanan mereka lebih terjamin. Jadi gak akan disebut negara maju benar kalau keamanannya tidak terjamin. Politik dan keamanan, itu yang pertama. Yang kedua, secara ekonomi, kehidupan mereka makmur, ya, atau sejahtera, minimal sejahtera, tidak masuk prasejahtera, ya. Begitu Pak Biro, ya, Biro Kesra. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemajuan sains dan teknologi. Kenapa? Karena ini menyangkut fasilitas kehidupan, memudahkan kehidupan. Kita pakai mic sekarang, ya, ini salah satu daripada peradaban. Coba bayangkan kalau tidak ada mic, ya, tidak ada mic. Jangankan dengan akhwat di sebelah, ya, tidak ada mic, tidak ada internet. Jangan akhwat di sebelah, yang di belakang saja bisa tidak dengar. Ya, ini supaya kita tahu betapa memang pentingnya ini.
ya penting yang namanya peradaban atau kemajuan secara lahiriah dalam sains dan teknologi karena memudahkan kehidupan kita. Itulah yang selama ini dibangga-banggakan. Lantas pertanyaannya, apakah dalam Islam itu tidak ada? Apa tidak ada dorongan kepada kaum muslimin untuk meraih itu secara politik, keamanan, kemudian ekonomi dan kemakmuran, lalu sains dan teknologi? Apa tidak ada? Justru dalam ajaran Islam penuh dengan hal itu. Dorongan untuk bagaimana kekuasaan yang stabil ketika kekuasaan berada di tangan orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan salah beriman, taat pada Allah dan Rasulnya, menjalankan risalahnya. Dan benar-benar mustaqil, istiqlaliyah, tamah, tidak ikut timur, tidak ikut barat. Dan peduli pada masyarakatnya, aspirasi dan seterusnya. Tentu menegakkan keadilan, persamaan hak, dan seterusnya dan seterusnya. Islam adalah ajaran yang pertama tentang itu. Tentang kemakmuran, jangan ditanya lagi. Kita bukan sekedar teori, bahkan praktek yang luar biasa. Dari zakat, infak, sedekah, apalagi ganimah, apalagi ta'awun, dan seterusnya yang sekarang ini dicoba dimunculkan dalam ekonomi Islam. Pendidikan, sains dan teknologi, bukan cerita, bukan teori. Selain ayat dan hadis yang begitu banyak mendorong, ada prakteknya berpuluh tahun bahkan berabad-abad. Ya, berabad-abad umat Islam jadi kampiun dalam sains dan teknologi, terutama ketika mereka berkuasa di Eropa, ya, di Cordova dan sekitarnya. Lantas mengapa hari ini itu tidak dimiliki oleh kaum muslimin? Ya. Ini kalau kita umat Islam secara internal mudah menjawabnya. Cuma orang luar sulit itu. Sulit menjawabnya. Dia bilang ini kan orang Islam masih rajin semua sholat. Masih banyak yang rajin sholat. Karena tidak semua juga sholat. Tapi kenapa mereka tidak meraih itu? Secara politik, bukan saja mereka tidak berdaulat, mereka dikuasai, bahkan mereka dibantai seperti di Gaza. Secara ekonomi terbelakang. Ya, salah satu sebab hampir semua negara Islam atau semua negara Islam tidak ada yang serius membantu Gaza Palestina dengan kekuatan militer karena takut masalah ekonomi. Ya, takut mereka. Selain takut kursinya jatuh. Ya. Ya. Takut. Yang ketiga tentang teknologi persenjataan. Nah, ini semua sesungguhnya ada. Tapi jawabannya apa? Kalau kita gampang, kita bilang bahwa selama ini umat Islam telah lalai dalam melaksanakan ajaran Islam secara konsisten. Lalu mungkin ada yang bilang, ya tapi ini mereka Masya Allah negara-negara Islam yang mayoritas mutlak umat Islam, sholatnya masih dijaga dan seterusnya. Kita katakan bahwa selain faktor tadi secara filosofis bahwa tidak terlepas dari takdir, yang kedua bahwa umat Islam telah lama meninggalkan hal-hal atau nilai-nilai Islam yang sangat mendasar dalam persoalan-persoalan itu yang justru dipelajari dan dilaksanakan oleh non-muslim. Mungkin ada yang tanya, kok bisa ada ajaran Islam kita tinggalkan yang jalankan non-muslim? Ada. Yang kita maksud nilai-nilainya. Ya, inilah yang disebut oleh para ulama kita nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang sesungguhnya
telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai sunnatullah, ya, sunnatullah fil kaun, yang kalau itu dijaga, dilaksanakan, maka dia akan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan itu. Ini yang disebut di dalam ilmu umum disebut dengan hukum kausalitas, sebab akibat. Kalau kita menyebutnya sunnatullah, ya. Dan ini perlu dipahami dengan baik bahwa memang ada sunnatullah itu yang menjadi nilai universal, dan subhanallah ini baik dalam nilai-nilai sosial dan etik maupun dalam sains dan teknologi. Ya. Ya, ini. Coba kalau dalam nilai-nilai sosial dan etik. Misalnya tentang kejujuran. Tentang kejujuran. Ya. Tentang amanah. Ya. Tentang semangat kerja keras. Ya. 3 ini adalah nilai universal yang hasilnya umumnya sangat tergantung bagaimana melaksanakannya. Para peneliti melihat sampai membuat kesimpulan yang menurut saya salah. Mereka bilang, kalau sekarang mereka bilang diadakan penelitian kepada banyak negara di dunia, indeks kehidupan Islami, ya, dan katanya sangat mengherankan, sangat mencengangkan, ya, tidak ada negara Islam yang masuk di peringkat 10 pertama indeks Islami dalam kehidupan mereka. Ini istilah baru. Dahulu Muhammad Abduh sudah mengungkap ini. Ketika melihat Eropa, dia mengatakan ra'aitul Islam bil ghairil muslimin. Kemudian pulang ke Mesir, dia bilang ra'aitul muslimin bi ghairil Islam. Ya. Ini ungkapan yang tidak tepat. Sama dengan yang tadi, indeks kehidupan Islami. Itu tidak tepat. Karena hanya mengukur lahiriah saja. Sementara ajaran Islam ini tidak bisa dipisahkan antara kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan kehidupan pribadi, atau antara muamalat dan ibadah mahdhah. Mungkin ada yang menganggap itu kan cuma sedikit ibadah mahdhah, tapi itu pokok. Yang kedua, bahwa dalam Islam, ya, yang namanya ibadah mahdhah itu, ya, dia menjadi ukuran-ukuran khusus untuk keberimanan seseorang. Walaupun ada saja ukuran atau ada saja penilaian terhadap seseorang yang berbeda antara pengamalan sosialnya dengan ibadah mahdhahnya, dianggap kurang pada ibadah mahdhahnya. Ini saya takut memang agak terlalu berat di waktu yang pendek. Misalnya sekarang tentang sholat. Orang sering bingung. Ya, bilang, Ustadz ini ada yang sholat tapi korupsi. Kan begitu? Ya. Bukankah ayatnya Ustadz, sholat mencegah dari korupsi, maka dari kejahatan. Kita bilang yang pertama, ayat itu benar. Bahwa sholat itu bisa mencegah kejahatan. Itu benar. Ya. Ayatnya jelas. Dan ini masih banyak lagi dalil yang mendukungnya. Kalau kejadiannya seperti itu, kemungkinannya apa? Kemungkinannya bahwa memang sholatnya masih tidak beres. Boleh jadi. Kan kita yang lihat lahirnya dia sholat. Boleh jadi. Sholatnya belum benar-benar sholat sebagaimana yang mestinya. Itu. Tetapi masih ada jawaban ketiga. Bahwa sesungguhnya walaupun ini punya kolerasi tapi tidak 100%. Ini mendalam sekali pelajaran akidah. Ya, pelajaran akidah. Sebab kalau tidak hati-hati, lama-lama orang bilang percuma kau sholat. Ya, kalau kau belum bisa tinggalkan maksiat ini, percuma kau sholat. Ini berbahaya.
Apa yang kita maksud di sini yang ketiga? Bahwa orang beriman, orang yang sholat tetap manusia. Betul? Dan manusia adalah tempat terjadinya kesalahan. Ya. Boleh jadi dia sudah sholat dan sholatnya baik. Betul? Tapi dia terjatuh pada satu kesalahan. Sementara ayat tadi itu kan secara umum. Ya. Tidak menyebutkan kesalahan apa. Kesalahan tertentu. Jadi bisa saja. Dan itu sangat manusiawi. Betul? Ya. Jangankan manusia biasa. Jangan manusia biasa. Nabi ada yang terjatuh pada kesalahan. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Terjadi pada kesalahan. Bukankah jelas perintah Allah SWT? Wala taqraba hadhis syajarah. Jelas sekali larangan. Tapi Nabi Adam kemudian terjatuh. Apakah kita akan bilang percuma jadi nabi? Enggak kan? Ya. Hanya para nabi ada bedanya dengan kita. Para nabi karena mereka sebagai qudwah selama-lamanya, ya, qudwah yang ditunjuk oleh Allah SWT bagi kaumnya dan Nabi Muhammad untuk kepada umat seluruhnya, maka kesalahan-kesalahan para nabi langsung ditegur atau dibenarkan oleh Allah SWT. Dan itulah makna maksum. Sebagian orang masih salah dalam definisi maksum. Ditanya apa arti maksum? Nabi itu maksum, Rasul itu maksum. Dia bilang tidak pernah salah. Itu keliru definisinya. Ya, bukan tidak. Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ya, ditegur. Lima tuharrimu ma'ahallallah, artinya terjadi kesalahan. Hanya maksumnya itu tidak ada kesalahan yang tidak dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak dikoreksi, itu akan menjadi contoh bagi umatnya. Jadi jawabannya jelas bahwa ada faktor manusia. Maka kita akan mengatakan, menjawab masalah peradaban ini. Umat Islam punya harapan membentuk peradaban ini. Kalau mereka juga kembali pada nilai-nilai universal selain nilai-nilai khusus dalam keimanan tadi. Ya. Dan nanti di ujung akan ada bedanya. Jelas sekali. Ketika orang-orang non-muslim apalagi ateis mewujudkan peradaban material seperti tadi dalam politik dan keamanan, dalam ekonomi dan kesejahteraan, kemakmuran, dalam teknologi, mereka bisa wujudkan itu karena mereka jaga nilai universal dan umat Islam juga bisa mewujudkan itu. Tapi kita mempunyai nilai yang lebih dari mereka. Ya. Karena kita ada arahnya yang jelas. Kita juga di dalamnya ada nilai-nilai kemanusiaan yang lebih kuat, nilai-nilai ukhuwah, ya, dan syarat dengan berbagai nilai yang tidak dimiliki oleh orang-orang ateis atau bahkan non-muslim. Karena itu kita angkat satu contoh saja tentang senjata. Kalau senjata dilahirkan oleh ilmuwan muslim, maka senjata itu akan mereka perhitungkan bagaimana meminimalisir yang namanya mengorbankan orang-orang tidak berdosa. Ya. Pasti ada yang bilang, wah susah banget itu Ustaz. Bagaimana melawan bom pemusnah massal orang-orang kafir itu, ya. Sementara kita bomnya, ya, atau senjatanya karena ilmuwan muslim, ya, tidak mau mengorbankan yang tidak berdosa. Saya bilang memang sulit bayangkan sekarang karena bukan kita ahlinya, ya. Tapi kalau dibayangkan bisa. Suatu ketika kalau ada ilmuwan muslim, ya, sekarang kita minta bikin rudal, ya, bikin rudal. Yang perlu dimaksimalkan itu adalah tidak terdeteksi dan langsung tepat sasaran.
Misalnya kalau sekarang ditembakkan ke setan Nyahu, begitu setan Nyahu mati, habis itu. Ya, kan begitu, ya. Ada lagi ini contoh, ya. Ini contoh. Dan hal-hal seperti ini dulu cuma seperti mimpi, atau hal-hal yang sekarang maju ini dulu cuma seperti mimpi. Yang jelas bahwa akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan dalam masalah peradaban walaupun secara lahiriah. Ya. Nah, ini menjadi tantangan kita. Kalau begitu ada yang bertanya, apakah kita baru bisa melahirkan ilmuwan atau teknokrat atau ahli-ahli dalam masalah politik, ekonomi dan sains nanti setelah Islam benar-benar kuat, ya, secara keimanan dan secara ibadah? Kita katakan tidak harus menunggu. Bisa paralel. Bisa saat ini umat Islam terus memperkuat keimanan, ibadah, akhlak, dan juga umat Islam didorong belajar walaupun kepada non muslim. Tidak masalah untuk sains dan teknologi. Kita bisa pelajari. Toh dari zaman Nabi SAW sudah ada contohnya. Nabi SAW menyuruh para sahabat belajar bahasa. Ya, belajar bahasa, satu daripada kunci ilmu kepada non muslim. Jadi ada orang yang menganggap kita ini fatalis. Wah, kalau begitu kalian hanya bisa maju kalau kalian pergi dulu di pulau tertentu, tidak ada orang lain. Kalian pembinaan maksimal di situ, lahir amanu wattaqau, baru kalian kuat. Itu tidak ada dalam teori kita. Tidak ada. Sebab Nabi SAW menunjukkan perjuangannya dari Mekah sampai Madinah. Tidak ada uzlah itu. Tidak ada membawa khusus, ya, ke tempat yang hanya orang Islam. Tidak ada. Ya. Bahkan dalam hadis sahih, orang-orang beriman yang terus berinteraksi dan sabar dalam interaksinya lebih baik daripada mukmin yang menyendiri, ya, hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka hari ini karena waktu sudah semakin mau habis, saya ingin menyampaikan program kita adalah melalui dakwah, ya. Mengapa? Karena ini yang sangat mendasar. Kita tidak terpengaruh dengan berbagai syubhat tadi. Kita yakin bahwa kalau umat Islam kuat imannya, kita akan bisa wujudkan peradaban itu. Maka kita harus melahirkan orang-orang yang bisa membentuk dan memperkuat keimanan umat. Dan itu hanya bisa melalui dai dan daiyah. Memang sudah begitu rumusnya, ya. Jangan menunggu umat kita kuat imannya dengan doa, ya. Terus tiba-tiba bangun tidur jadi kuat semua imannya. Tidak ada rumus dalam Islam itu, ya. Atau bagikan sembako, bukan, melalui dai dan daiyah. Dan dai dan daiyah senjata utama mereka adalah berbicara, mengajak, mengajar. Walaupun qudwah, contoh teladan penting. Tapi lihat, semua nabi, semua rasul, senjata utama mereka adalah berbicara, mengajak, mengajar, membina, mengarahkan agar umat ini benar-benar dapat terbentuk mulai dari fikrah mereka, pikiran, wawasan, pengetahuan mereka sampai kepada karakter dan sifat-sifat mereka sebagai orang beriman. Maka dari itu, mengapa kita perlu melakukan yang namanya tebar dai Nusantara? Tebar dai Nusantara ini sangat penting dan ini sejalan dengan cita-cita proklamasi kita membangun jiwa Indonesia sebelum badannya. Dan karena mayoritasnya muslim, maka jiwanya harus disentuh dengan dakwah, disentuh dengan risalah Islamiyah, risalah terbaik, ya, yang diperlukan oleh umat manusia dan alam semesta ini. Nah, saya berharap dengan penyampaian ini saudara-saudari, para dai dan daiyah bersemangat lebih besar dari sebelumnya. Antum bukan semata-mata sebagai seorang mubalik, bukan sebagai seorang pengajar di rosa, walaupun itu bagian-bagian yang antum akan kerjakan dan itu sangat penting. Tapi antum adalah
mewakili kita sebagai agen-agen perubahan, sebagai orang-orang yang akan ikut membangun peradaban umat Islam di akhir zaman ini insya Allah. Takbir. Di pundak antum misi yang besar. Di pundak antum ada tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia emas yang penuh berkah. Ya, agar benar-benar menjadi emas. Benar-benar menjadi emas, bukan kuningan. Karena ada juga yang kuning kayak emas, tapi bukan emas. Ya, itu emas-emasan. Ya. Jadi kalau kita kirim dai-dai insya Allah handal seperti antum ini, antunna, insya Allah akan lahir Indonesia emas. Tapi kalau kita cuma kirim dai-daian, ya, mubalik-mubaligan, orang-orang yang cuma namanya dai, ya, yang cuma namanya murabbi, murabbiyah, tapi tidak sebagaimana mestinya, maka Indonesia emas mungkin hanya menjadi Indonesia kuningan. Ya. Na'udzubillah min dalik. Itu langkah yang paling utama. Dan Tebar Dai Nusantara ini dia bahagian dari strategi dakwah wahda Islamiyah yang menyadari bahwa jumlah 484 itu untuk Indonesia bukan jumlah yang terlalu banyak. Ya, sebab kita ini seperti benua. Ibaratnya antum 484 itu kalau dimasukkan ke dalam air itu seperti air yang bisa tenggelam. Ya. Ini cuma ibarat saja. Maka antum ini walaupun jumlahnya ya dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin Indonesia 484 atau nanti totalnya semua jadi 4.800 atau 48.000, itu semua masih dalam jumlah yang belum memadai untuk umat kita. Tetapi sebentar saya akan sampaikan peran antum yang luar biasa. Sebelum itu, karena kesadaran tentang dakwah yang luas dan dengan penduduk kita yang begitu banyak, Wahda Islamiyah meluncurkan, menyiapkan dan melaksanakan program sejuta dai. Ya, program sejuta dai. Kita ingin minimal sejuta dai di tahun 2030 telah ada di Indonesia dalam koordinasi dengan lembaga perjuangan kita ini. Sejuta dai insya Allah menjadi jumlah yang memadai. Kalau diturunkan di 250 juta kaum muslimin di tahun 2030, artinya setiap 250 orang ada satu dai. Kan begitu? Ya, sejuta dai. Dan kita berharap itu cuma awal. Kita ingin lebih daripada itu, bertambah sehingga nanti jumlah dai kita lebih banyak lagi. Namun dengarkan baik-baik ikhwah dan akhwat yang kita lepas hari ini. Ya, yang kita lepas hari ini. Antum dalam barisan dai kita, barisan duat dan da'iyat kita, jumlah tidak terlalu banyak, tapi antum akan sangat terasa keberadaannya. Ibaratnya mungkin kita punya air satu kolam. Ketika menurunkan garam di air itu sekitar 10 kg di air satu kolam itu, tidak kelihatan garamnya, betul? Tidak kelihatan garamnya karena memang lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Tapi saya mau tanya, kira-kira terasa ndak asinnya? Terasa asinnya. Ini yang kita harapkan dari antum dan antunna, para duat yang kita kirim ini. Antum adalah pilihan-pilihan.
pilihan-pilihan luar biasa yang kita ingin antum minimal seperti garam. Minimal seperti garam. Tidak langsung dihitung, tidak langsung dikenal, tetapi terasa keberadaannya karena memberikan pengaruh di dalam dakwah kita. Dan ba'dallah kembali kepada mujahadah antum dan antunna semua. Ingat wasiat kita ini, ingat pesan kami ini, ingat harapan kami semua, para pengurus, para asatidah dan keluarga besar Wahda Islamiyah menitipkan pada antum dan antunna semua. Antum adalah sufarauna, duta-duta kami di berbagai tempat yang antum ditempatkan di sana. Bertugaslah dengan sebaik-baiknya, ya. Bekerjalah dengan sesungguh-sungguhnya, mujahadalah, dan jangan lupa bekerja samalah dengan sesama dai yang ditempatkan di sana atau dengan dai yang terlebih dahulu sudah di sana. Karena tanpa bekerja sama kita akan sulit, dan ini jelas perintah dari din kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wal takum minkum ummah dan lain-lain sebagainya, ya. Ayat dan hadis yang begitu banyak. Dan secara khusus dalam masalah dakwah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dai utusan ke Yaman yang biasa diterangkan oleh Ustaz Yusran, ya. Perintah Nabi SAW kepada para dai utusan, ya, ke Yaman, kerjasamalah, ya, dan jangan berselisih, jangan berselisih. Tatawa'a wala takhtalifa. Mari kerja keras, bekerja sama, ta'awun, insyaallah kita akan mewujudkan harapan dan cita-cita kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya saya, ya, supaya tidak lupa bahwa dari dakwah seperti itu dan dari pendidikan kita harapkan bisa melakukan akselerasi, percepatan untuk peradaban ke depan. Karena itu tanggung jawab di semua bidang pendidikan kita, ya, untuk bekerja keras. Kalau selama ini kita lebih fokus kepada ilmu syar'i yang memang merupakan pokok daripada semua ilmu dan dia merupakan sumber utama keimanan. Ke depan kita sudah mulai di tingkat perguruan tinggi kepada ilmu-ilmu umum juga. Kalau selama ini di pendidikan dasar dan menengah masalah yang umum alhamdulillah juga sudah menjadi perhatian kita. Bahkan sekolah-sekolah kita banyak yang menjadi sekolah unggulan. Alumni-alumni SMA kita banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, ya, perguruan tinggi negeri atau swasta yang ilmu-ilmu terapan. Maka sekarang kita juga sudah punya perguruan tinggi negeri umum, perguruan tinggi umum. Jangan-jangan nanti mau jadi negeri nih, ya. Kita sudah punya politeknik, ya, Politeknik Wahda Islamiyah, begitu Ustaz Iskandar, ya, apa? Poltek Wahda Islamiyah Makassar, alhamdulillah. Kita kenalkan sekalian rektor barunya, silakan. Ya, Ustaz Iskandar berdiri, ya, ya. Jadi ini mendahului pengukuhan, ya. Ya, ini ikhwah sekalian, silakan duduk, ya. Awal yang mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terbentuk Universitas Wahda Islamiyah. Takbir. Dan kita mau, sebagaimana penjelasan saya hari ini, kita ingin lahir dari Wahda Islamiyah dan dari Indonesia orang-orang yang menguasai sains dan teknologi, sebagaimana juga begitu banyak menguasai ilmu-ilmu syar'i. Kita yakin itu bisa, betul? Insya Allah, ya. Di tahap awal kita belajar kepada orang lain dulu, tidak mengapa. Tapi ke depan mudah-mudahan Poltek Wahda atau Universitas Wahda Islamiyah bisa buat penelitian-penelitian sehingga menghasilkan karya-karya dalam sains dan teknologi yang diperlukan oleh umat kita ke depan dalam mewujudkan peradaban Islam ini. Barakallahu fikum. Kembali terakhir kepada para dai dan daiyah kita.
Jangan lupa program Sejuta Dai. Berangkatlah, dan dalam benak antum, dalam pikiran antum ada gerakan Sejuta Dai. Insya Allah ya, ini akan membantu antum. Sebab begitu tiba, ingat di tahun 2025 ini kita masih jauh dari target Sejuta Dai. Bawalah pikiran ini, bawalah beban ini, bawalah alham ini, ya masyru' ini pada diri antum. Sampai di sana segera mencari sahabat dakwah yang untuk diproses menjadi mitra-mitra dakwah, dan kemudian menjadi dai-dai yang membantu antum dan membantu kita semua mewujudkan Indonesia emas yang penuh berkah, insya Allah. Siap? Siap? Nah, insya Allah nanti yang cepat melaporkan berhasil mewujudkan GSD di tempat tugas, ya insya Allah kita beri apresiasi tersendiri, ya. Ini tidak mengganggu keikhlasan antum, insya Allah. Tapi biarlah kami ya diizinkan juga memberi semangat antum. Kita beri apresiasi bahwa dai-dai yang baru kita utus ini langsung menjadi ujung tombak pelaksanaan GSD di tempat-tempat tugas antum. Barakallahu fikum jami'an. Ya, waktu juga yang membatasi kita. Mari ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT, kembali kita terus berpikir, merenung tentang keadaan negeri kita, keadaan umat kita. Ya, keadaan ini banyak hal-hal yang harus difikirkan dan diprihatinkan. Mari terus banyak memohon pada Allah SWT sambil menguatkan ibadah-ibadah kita, menjaga akhlak kita, dan terus mengejarkan dakwah ini. Semoga Allah SWT memelihara kita semua dan memelihara umat serta bangsa negara kita tercinta menuju cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi dan nasihat yang diantarkan oleh Ustadz kita, semoga menjadi motivasi dan semangat untuk kita untuk terus berdakwah dan menjadi penyokong dakwah tentunya. Dan terkhusus kepada para dai dan dahiyah menjadi bekal untuk menyebarkan dakwah di pelosok negeri Indonesia. Baik hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penayangan video motivasi. Selamat menyaksikan. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, kita telah menyaksikan semangat para dai utusan 484 guru ngaji, dai-daiyah, murabi-murabiyah akan melangkah ke pelosok Nusantara, memakmurkan masjid, menguatkan keluarga, mendampingi anak-anak kita membaca Al-Quran. Mereka sudah berikrar, kini gilirannya kita untuk menguatkan langkah mereka. Izinkan saya bertanya, berapa nilai sebuah mushaf yang dipeluk anak di kampung? Berapa nilai sebuah masjid kecil yang kembali ramai di subuh hari? Berapa nilai seorang ayah yang kembali memimpin doa di rumahnya? Mari ambil bagian dalam proyek amal jariah ini. Bukan sekadar perjalanan, tetapi perubahan dan perbaikan umat. Hadirin, kecil bagi kita, besar bagi mereka. Satu komitmen hari ini bisa menyalakan lampu masjid yang padam. Donasi yang Anda berikan bisa mengalirkan pahala jariah ke seluruh pelosok Nusantara Indonesia. Untuk itu, saya mengundang Al-Ustadz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, LC-MHI, didampingi Ustadz Syaiful Yusuf, LC-MA, untuk menyampaikan motivasi kepada kita. Kepadanya disilahkan.
Jangan dahului dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para asatidzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, para hadirat, para mujahid dakwah, para mujahidah dakwah, kiranya cukuplah semua kata yang telah terucap, cukuplah biidnillahi ta'ala semua fikrah yang telah tertancap, cukuplah semua motivasi yang telah terungkap, bahwa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih ada di jalan ini, masih ada di atas jalan dakwah, masih ada di atas jalan perjuangan ini. Subhanallah, mungkin hari ini saudara-saudara kita di bumi Baitul Maqdis, di bumi Palestina, di Masjidil Aqsa, di Gaza yang perwira, berada di ujung terdepan daripada jalan-jalan perjuangan itu. Namun kita tidak boleh kehilangan kesempatan. Kita akan penuhkan jalan-jalan perjuangan itu. Kita akan kirimkan, bahkan kita akan sampai di tengah jalan itu. Bukan menjadi sesuatu kepastian kita akan sampai di ujungnya, tetapi yang pasti dengan izin Allah kita tetap berada di atasnya. Olehnya itu kami bertiga di sini, iya, bukan untuk mengemis, tapi untuk memelas, meminta untuk kita bersama di atas jalan perjuangan ini dengan merogoh kocek-kocek kita, dengan menggerakkan jempol-jempol kita untuk mengirimkan bukti dari tanda kebersamaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tataplah wajah para mujahid-mujahid kita yang demikian bersemangat ini. Bagaimana Ustaz Zulkifli? Siap? Siap? Siap berdakwah, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Dan sebelum semuanya memulai, iya, kami dulu akan memulai, insyaallah, dari halaqah Musa, ya. Bagaimana Ustaz Taufan Naqib? Siap, ya. Ibda binafsik, kita mulai dari diri-diri kita, ya, tanpa menyebut angka, tapi tak apa kita menyebutkan 5 juta, iya. Boleh insyaallah, ya. Barakallahu fikum, ya. Baik, Ustaz. Ada kami ya, sambung bacakan. Sambut, ya. Alhamdulillah. Kami jangan akan dulu, bacakan. jangan dulu, ya. Masih ada lagi yang mau lewat, ya. Masih ada. Halaqah Harun, alhamdulillah, ya. Ini bukan lagi cerita, bukan lagi komitmen, tapi bukti nyata. 6 juta rupiah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Barakallahu fikum. Dan kita akan mulai, ya. Baik, kami akan bacakan dari Tanur Travel di pusat 100 juta rupiah. Allahu Akbar, Tanur Travel. Insyaallah berangkatkan kita ke tanah Bapak suci. Adrian Yota 50 juta rupiah. Allahu Akbar. Dari catering Ukhuwah 20 juta rupiah. Allahu Akbar. Dari Haji Zulkifli Sidrap 10 juta rupiah. Ada hamba Allah yang tidak mau disebutkan 30 juta rupiah. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Akbar. Ya. Ustadz, tunggu dulu sebentar, ya. Ada yang mau lewat ini, ya. 1 motor trial, ya. Khusus untuk dai kita yang tadi presentasi, ya. Dari Ketua ID Ikatan Dokter Indonesia Makassar, Dr. Abdul Aziz, ya. Masya Allah, dokter, ya. Ini dokter ahli trial juga, ya. Iya, Masya Allah, Akbar. barakallahu fikum. Ya. Baik, saya bacakan lagi
Dari Ma'had Mis di Sengkang 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Darul Marhamah 3 juta rupiah. Masya Allah. Dari Himmah Malino 1,5 juta. Haji Abdurrahman 2 juta rupiah dari Camba. Masya Ikatan Alumni Stiba sementara 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Haji Jamaluddin Ya, 1 juta rupiah. Luar biasa. Haji Ya. As'ad 3 juta rupiah. Allahu Haji Akbar. Mustamin 1,5 juta rupiah. Masya Wahdah Water 5 juta rupiah. Wahdah Water 5 juta rupiah tambah nolnya 1 ya. Awaru Iya. anaknya Ustaz. Ah. 5 juta rupiah. Barakallahu Dari fikum. Ponpes kita Wahdah Islamiyah Asyatibi, ya Asyatibi Wahdah Islamiyah 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Dari Ya. dokter Ihsan kita, dokter kita Ya. alhamdulillah 5 juta rupiah. Barakallahu fikum. Dari Andi Hidayat Nasir 1.540.000. Masya Allah. Dari Masya Prof Zuryati Ja'far 1 juta rupiah. Dari Ustadz Azwar Rasmin, ya Pak Dewan kita 5 juta rupiah. Allah Barakallahu fikum, ya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Ibu Rahmawati Muhyiddin 5 juta rupiah. Ya. Dari Bapak ya almarhum Baharunizai dan almarhumah Sumindar 1 juta rupiah. Haji Yunus Bora, ya. Barakallahu yang di fikum, sini ya. dulu. Jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan dulu kepada Ustadz Saiful Iya, Yusuf silakan, Ustaz. untuk memberikan motivasinya. Silakan Ustadz. Ya. Satu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu karena Rasulullah SAW selalu menyebut kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka beliau mengatakan, ma aktsara ma tadhkuru Hamra Asyidqain, terlalu banyak Anda menyebut perempuan yang sudah ompong giginya ini ya Rasulullah, sudah meninggal pula. Ya Allah. Qad Ya abdalakallahu biha khairan minha, yang Allah sudah gantikan dengan yang lebih baik daripada dia. Apa Ya jawab Allah. Nabi? Wallahi ma abdalanillahu khairan minha. Demi Allah, Allah tidak menggantikan Khadijah untuk saya dengan yang lebih baik daripada dia. Kenapa? Bukan karena Khadijah pintar masak, bukan karena mungkin romantis, tapi kata Nabi, qad amanat bi hina kafara biyan nas. Dia beriman kepada aku ketika orang semua kafir kepadaku. Wa saddaqatni hina kadzdzabani nas. Dia benarkan aku ketika semua manusia mendustakan aku. Dan yang ketiga di sini poinnya. Wa wasatni bimaliha hina harramani nas. Dan dia bagi hartanya untukku ketika semua orang mengharamkan hartanya untukku. Belum sebelum ada perang mengangkat senjata, berjihad dengan harta, sejak awal dakwah, sejak awal penyebaran Islam sudah dilakukan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para ibu, wahai para akhwat, ini Khadijah, ini kedua kita. Wahai kaum laki-laki, jangan malu, jangan memalukan diri kita, jangan kalah dengan kaum perempuan. Jika Khadijah menghabiskan hartanya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diikuti oleh para akhwat kita, diikuti oleh para ibu-ibu kita, maka kita kaum laki-laki insya Allah tidak akan kalah dengan kaum perempuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, tidak semua kata jadi puisi. Tidak semua cinta merajut hati. Temaram membuai mimpi anak negeri tergiring obsesi. Allahu Akbar. Dari jejak halaqah yang diintip penuh benci hingga ayat-ayat terindah yang dibaca sembunyi-sembunyi. Dari lembar-lembar hijab yang membungkus harga diri hingga lembar-lembar halus di dagu yang terhiasi saat mata jiwa telah buta tertusuk duri, mawar iblis harum nan meracuni. Semua jejak indah itu tak berarti. Para pencinta negeri karena ilahi selalu tertuduh tanpa bukti, tapi mereka pun tak peduli walau dibilang menjadi pemadam kebakaran. Allahu Akbar. Terlalu nyaman dalam buayan zikir, tak kenal henti, mendenting pada jeruji besi yang tak sanggup membendung cinta sejati. Tak semua kata jadi puisi, tak semua cinta merajut hati. Mungkin negeri ini tak lagi butuh banyak puisi atau nada yang bernyanyi, apalagi diiringi dengan joget-joget riang gembira, karena ayat-ayat suci terlalu indah membenam di hati. Biarlah ia bersemi dalam jiwa, rindu yang menanti perjumpaan indah yang abadi.
di hadapan wajah ilahi. Baik. Takbir. Allah Akbar. Allahu Akbar. Silakan. Kami sebutkan karena tadi diangkat tentang Khadijah, saya akan bacakan Halakah Khadijah? Rumah Jahit Akhwat 10 juta rupiah. Allahu Akbar. Akbar. Masya Allah. Iya. Tabarakallah. Iya. Baik, kami bacakan lagi Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. ini. Allahu Akbar. Ustadz kita Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin 10 juta rupiah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Dari Ada bisikan apotek, Bang ya. Syahrudin. Ya. Madrasah Al-Basirah 2,5 juta. Allahu Akbar. Al-Basirah 2,5 juta. Ya. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Halaka Imam Bukhari SMA Wahda 500.000. Contoh Haji Lau Malino 500.000. Masya Allah, ini dari Contoh ujung hubungan. Abah Iya. 3 Contoh juta dari Lau. rupiah. Iya. Masya Allah, Syekhuna, Syekh Prof Hasuna. Masya Allah. Masya Allah, $100. Jazakumullah khair ya Syekh. Rafa'allahu qadrakum. Jazakumullah khair. 1 juta rupiah. Allah Masya Akbar. Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair Pak, jazakumullah khair. Iya. Dari Kafah Propolis 3 juta rupiah. Masya Allah. Dari Bapak Debi ya, Bapak Awal 1 juta rupiah. Jazakallah khair, dari Bang istri Awal. beliau Ummu Arham 5 juta rupiah. Ummu Arham 5 juta rupiah. Dr. Makmun 1 juta rupiah. Masya Allah, PT tabarakallah. Candi Niaga 3 juta rupiah. Masya Allah, sudah ada Ya. PT-PT yang lain coba ya. MHU 1 juta rupiah. Allahu Akbar. MBF 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Apotek Wahdah 5 juta rupiah. Apotek Wahdah 5 juta rupiah. Markas Imam Malik 5 juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Dari LP2 Deki Wahdah Islamiyah Apa DPP, itu? Apa itu? Apa itu? Lembaga Pendidikan Al-Quran DPP, Masya Allah. senilai 31 juta rupiah Allahu berupa Akbar. 2.000 buku dirosa dan Allahu Akbar. pengayaan. Allah Akbar. Iya, siap. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Silahkan. Iya. Di sini hadir para jawara-jawara kita. Ya. Mohon maaf. Ya, Kakanda Prof Feni Haju. Prof Feni Haju 10 juta rupiah. Jazakallah khair. Ya. Allahu Akbar. Jazakallah khair, ini senior kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan seluruh keluarganya. Barakallahu Amin, fikum wa fi amwalikum. Amin, ya Rabbal Alamin. Ustaz Taufan ya gelisah kayaknya. Ada apa? Ada apa? Iya. 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 Ada apa Ustaz ya? Ya? Sudah. Iya. Barakallahu fikum ya. Namanya kebaikan Ustaz tidak harus satu kali, iya. Iya. Betul sekali, Masya Allah. Memang kebaikan itu ketika sudah dicicipi kita mesti mau lagi. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Saya lihat di sini ada wajah-wajah, ya. Masya Allah, tabarakallah. Arahan dari ketua kita untuk melihat wajah-wajah di sini, ya. Ada Ustadz Junaid, ya. Ustadz Junaid, Masuk. ya. Masuk Ustaz, Sudah 500.000. Allahu Akbar, jazakallah khair. Ya, Allahu kompi Akbar, 1 500.000. Ya. Kita Allahu tunggu dari kompi 2. Ya. Masya Allah. Sambil kami tabarakallah. bacakan dari KKI. Ya. Alhamdulillah ini DPD, nanti kita bacakan juga DPW seluruh Indonesia. Ya. Dan juga ini dari KKI untuk memotivasi kembali. Ya. KKI Khadijah 2.625.000. Allahu KKI Akbar. Saudah 2.090.000. Allahu KKI Akbar. Zainab Jazakallah khair. 3.200. Jazakallah khair. KKI Ummu Kulsum 1.050.000. Allahu Akbar. KKI Fatimah 1.150.000. Masya KKI Allah. Maimunah 1.300.000. Masya KKI Allah. Maimunah 3 1,5. KKI Hafsah 1,4. KKI Ruqayyah 1,1. KKI Aisyah 1,4. Nah ini akhwat semuanya dulu nih. Masya Kita Allah. dahulukan karena tadi sudah disebut Khadijah, jadi kita mulai. Allahu Dari KKI Tapi Juwairiyah. Ustaz, Ya. bisa di skip. Ya. Silakan Ustaz, skip. Ini tadi dari KKI, sekarang dari travel. Masya Iya. Allah. Nah, kita mulai Ustaz, dari khairan. travel Asyatibi Ustadz Siswandi, ya, 1 juta rupiah. Ya. Allahu Akbar. Kita mau mendengarkan dari travel yang lain ini. Ya. Silakan. Ya. Sambil travel yang lain memikirkan lanjut. Ya. Masya Allah, ini arahan ketua umum ini. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Lanjut Ustaz. Masih ada lagi? Ya, dari KKI di Muslimah ini, dari KKI Zainab binti Jahsy 1,5. Allahu Akbar. Juwairiyah Masya 5 1,5. Allahu Zainab Akbar. binti Khuzaimah 1,3. Allahu Akbar. Zainab binti Jazakallah khair. Muhammad Masya 1,1. Ummu Masya Kulsum Allah. 755.
Juwairiyah 1 920.000, Khadijah 3.700.000 dan Juwairiyah 6 750.000. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ada juga Ustadz. Ada dari lagi? Prof Sultan Bah, 3 Masya juta Allah, rupiah. ya. Ustadz kita Prof Sultan Bah, Masya Allah, baru beberapa waktu yang lalu dikukuhkan sebagai seorang profesor. Dari Berapa? Ustadz Supardi Liu di 2 juta rupiah. Masya Allah, jazahumullah khair, jazahumullah khair. Dari Para saudara akademisi kita ini, ya. Pak Harun Pisdat. Allahu Akbar, 10 jazahullah juta khair, rupiah jazahullah dari khair. Fisdat. Ya. Ya, Barakallahu alhamdulillah. fikum. Ya. Baik, saya bacakan. Ada tadi juga, ya. Dari markas Imam Malik kalau tidak salah. Ya. Sudah, 5 juta rupiah. 5 juta rupiah, Alhamdulillah. ya. Diizharkan, ya. Baik, barakallahu fikum. Saya- Markas-markas yang lain, ayo, ya. Markas maskar yang ada dari Ustadz Akino? Dari iya. DPW Ustaz, Kayak kami begini, bacakan 5 ini. begini, apa maksudnya Ya. itu? Ya. Baik, dari DPW mana ini? Yogyakarta, ya, dari Aceh 3 juta rupiah. Allahu Akbar, dari ujung DPW barat 3 juta rupiah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Sumatera Utara 3 juta rupiah. Masya Allah. Sumatera Selatan 2.500.000. Masya Allah. Sumatera Barat 3 juta. Masya Allah. Bengkulu 3 juta. Masya Allah. DPW Riau 1,5. Masya Allah. Kepulauan Riau 2 juta. Ya. Jambi 2.500.000. DPW Lampung 2 juta. Bangka Belitung 2.500.000. Kalimantan Barat 3 juta. Kalimantan Timur 17.500.000. Kalimantan Selatan 3 juta, Kalimantan Tengah 3 skip di juta. situ, ya. Oke. Antum tidak sebut Sulawesi Selatan tadi. Siapa? DPW Sulawesi Selatan. Oh, belum. Belum. Dia di akhir Iya. paling banyak insya Allah. Masya Allah. Tapi boleh disebut oleh ketuanya. Boleh, ya. Bagaimana Ustaz? Ada tambahan 200. 200 juta Ustaz Sulsel. Sulsel 200 juta takbir. 200 juta takbir. takbir. Allahu Akbar. Akbar. Saya bilang memang jangan langkai. Ya. Ya. Baik, ya. Ini ada yayasan-yayasan, ya. Karena mata saya agak kurang bagus, silahkan pada yang lebih mudah. Ya. Ada yang muda juga, yang jauh agak susah bacanya, Oh, tapi susah. didekatkan. Laju. Ya. Baik, saya lanjut dari Kalimantan Tengah 3 juta, Kalimantan Utara 12.500.000, Masya Allah, Banten tabarakallah. 3 juta, DKI Jakarta 6 juta, Jawa Masya Barat Allah, 7 Allahu juta, Jawa Tengah 10 juta, Allahu DIY Akbar, 8 Allahu juta Akbar. setengah, Masya Jawa Timur 6 juta, Bali 4 juta, Allahu NTT Akbar. 3 juta, Bali ada juga. Ya. NTB 3 juta, NTB. Gorontalo 18 juta, Allahu Akbar. Sulawesi Barat 18 juta, Sulawesi Allahu Tengah Akbar. 30 juta, Allahu Sulawesi Akbar. Utara 6 juta, Sulawesi Akbar. Tenggara 120 juta. Allahu Akbar. Masya Allah. Sulawesi Ya. Selatan ditulis di sini kayaknya agak lebih nilainya atau keliru. Iya, gimana, Di sini tertulis 300 juta. Yang mana? Oh, berarti keliru ya? Iya. 200 ya? 200. 300. Nanti ditambah. Oh, ya. nanti ditambah 200 dulu sementara. 200 dulu. Ya. Iya. Masya Allah, enaknya itu Baik. disebut ya. Maluku Enak sekali. Utara 3 Ya. juta, Maluku 3 juta, Papua Barat 2 juta setengah, DPW Papua 2 juta, Papua Tengah 1 juta, Papua Selatan 4 juta, Papua Barat 3 juta. Luar biasa Papua. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Izin Belum Ustaz. ada emas didengar ya. Akhwat juga ya. Biasanya kalau begini akhwat itu lepas-lepas perhiasannya ya. Kata, Ya, akhwat menggalang sendiri Sat. Oke. Ya, mereka ada oratornya sendiri. Bismillah ta'ala. Ya. saudara kita dari perbankan. Masya Allah. Pak Taufan, Bank CMB. Masya Allah. Pak Taufan. Iya. Barakallahu fikum. Masya Allah, Allahu Akbar. Jazakallah khair. Domami. Mitra kita. Iya. Domami Ustadz 5 juta rupiah. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Indoprotek 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Masya Dokter Allah, Masya Allah. Dari alumni 1 nih. juta Ya. rupiah. Dokter Luar biasa. Mamun Ya. Quraisy 1 juta Dari rupiah. alumni Stiba 1 juta rupiah. Masya Allah. Allahu Syababul Akbar. Umar. Allahu Akbar. Ya, ini betul-betul ya. Bi amwalikum wa anfusikum. Masya Ya, Allah, mereka akan Masya diutus, tapi mereka juga memberikan kontribusi. Saya Ya. baca quote Takbir. KKI ini Sat. Yayasan, KKI yayasan. semua ini. KKI Ikhwah. Iya. Ya. Dari KKI ini kita coba bacakan. Mana tadi Kita KKI? lirik-lirik lagi nih ya. Tanfid Aus bin Aus 1,4 juta rupiah. Masya Allah. Halakot Tabarakallah. Takwin Taus 1,5 juta. Masya Halakot Allah. Takwin Umar bin Abdul Aziz 2.500.000. Halakot Tanfid Allahu Akbar. 2.100.000 bin Amsad Qasim. Halakoh Yusuf 1,5 juta. Halakoh Abdullah Al-Jabari 750.000.
Halakoh Lut 3.650.000. Masya Allah. Halakoh Syuaib 2.200.000. Allahu Halakoh Yahya 1.350.000. Allahu Akbar. Halakoh Muhammad 1.900.000. Masya Allah. Halakoh Ilyas Tanfid 1.400.000. Berapa lama lagi nih? Ya. Dikit lagi. Ya, ini kita bacakan Ustaz. Masya Allah. Supaya KKI yang belum dibacakan insya Allah tetap membantu. Siap, siap. KKI Zakaria 1 juta, Abu Hurairah 2 juta, KKI Zulkifli 1 juta, Yakub 3 juta, KKI Sa'ad bin Abi Waqqaf 1,5, KKI Musa, oh sudah disebut, di sini 5.100.000. Alhamdulillah. Tanfid Hud 2 juta rupiah, Tanfid Saleh 2.200.000, Tanfid Ismail 1,5, Tanfid Harun sudah disebut, Tanfid Rabi bin Khaisam 5 juta rupiah, binaan Ustaz Ikhwan Jalil juga. Masya Allah. Luar biasa, saya sebut Ustaz kan antum di depan. Ya. Tanfid Abdullah bin Jahsy 1,3, Tanfid Adam Murabi Ustaz Taufan 4 juta rupiah, dan Tanfid Al-Yasir 300.000. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya. Lagi Ustaz. Haji Kamarudin 5 juta rupiah. Jazallah khair. Masya Allah. Kiai Ishak 1.300.000. Masya Allah. Ustaz Suwardi 1 juta. Bapak Hartono 500.000. Bisa diakumulasi dulu Bang. Empatiakan 500.000. Oh Masya Allah. Muhammad Amin Sudah Fauzan, terkumpul ini 1.224.087.504 rupiah. Ya, Alhamdulillah. Dari target berapa? Ketua 2 Lasis, miliar ya? Ketua 2 miliar. 2 miliar ya. Tinggal Itu 800 bukan jumlah juta yang lagi terlalu banyak untuk Allah Ustaz Subhanahu wa taala. Hamid Habe 5 juta rupiah. Berapa lama lagi Ustaz? Dari jamaah Masjid Wihdatul Ummah 5 juta, Wihdatul Ummah. jadi 10 juta. Masya Allah. Ya. Masjid apa itu? Masjid Wihdatul Ummah 5 juta. Masya Allah. Dari ketuanya Ustaz Abdul Hamid Habe 5 juta rupiah. Masya Allah. Barakallahu fikum Prof. Abdul Hamid ya. Ketua Masjid Wihdatul Ummah. Ketahuilah ikhwas kalian, ada 3 masjid utama ya. Nah, ada Masjid Wihdatul Ummah, ada Masjid DPP. Tapi masih minus Masjid DPP. Ada Masjid Anas bin Malik ya. Sudah Ya, dimulai ya. oleh Wihdatul Ummah Oke, ya. oke. Tolong sebutkan dulu. Iya, Jangan terlalu lama. insyaallah, ya. Jangan insyaallah sekarang berapa? 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Karena duluan dibangun Wihda, jadi Masjid DPP 2 juta cukup Iya. lah, insyaallah. Baik, Masya Allah, dari alumni sekolah dai ya, 500.000 rupiah. Takbir. Masya Allah. Ustadz Irfan Mas'ud 1 juta Luar rupiah. biasa, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Sebagai informasi, ya, Ustadz dari salah satu PT Ikhwah kita, Ustadz Irfan Mas'ud itu tiap bulan 10% dari keuntungannya sudah masuk tiap bulan ke DPP. Allahu Akbar, jazakallah khair. Tapi Allahu Akbar, hari ini jazakallah ikut khair. menyumbang Allahu Akbar. kembali. Masya Allahu Allah, Akbar. tabarakallah. Ini Masya sunnah Allah, hasanah. tabarakallah. Ya. Jadi sunnah hasanah insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Belum. Ya. Ya. Ini mana Ustadz Ahmad Syarifuddin? Ya. Tamarin Ketua pengurus Masjid Anas bin Malik ya. Ya, Tamarin Ustadz Ahmad Mil. Syarifuddin. 1 juta rupiah. Ini Ustadz Mana beliau Ahyar. itu? Wahdah Travel 25 juta Atau bisa rupiah. langsung diarahkan oleh Ya, rektor. saya ulangi, Wahdah Travel 25 juta rupiah. Wahdah Travel 25 Kurma juta Assalam rupiah. 1 juta Takbir. rupiah. Masya Allah ya. Ini dari yayasan-yayasan pendidikan kita. Dari Al-Iman Sidrap 1,5 juta. 1,5 juta. El Madinah Gorontalo 1,5. Jazallah khair. YPWI Pangkep 1,5. Jazallah khair. Tojo Una-Una YPWI 1 juta rupiah. Masya Allah. YPWI Polmas 1,5. Ya. Kendari 2,5. Lu Timur 1,5. YPWI mana YPWI? Iya nih semua di bawah YPWI saat Yang ini. aslinya, yang Oh aslinya. Aslinya sudah tiap bulan Ustaz. Oh iya. Tapi harus disebut juga ini jangan musyarakah, khawatir. musyarakah. Oh ada tahu ah. YPWI Pusat 25 juta rupiah. Allahu Akbar. Masya Allah. YPWI Sesulteng 10 juta rupiah. Allahu Akbar. Sekarang kita mulai dari real estate ya. Perumahan-perumahan. Kita mulai dari perumahan Ustadz Nasruddin Indah ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mana Ustadz Nasruddin ya. Sekarang perumahan Wahdah. Apa namanya? Tarbiyah Garden. Tarbiyah Garden. Mana Ustadz Gishar? Ini Bilal Properti sudah Ustaz. 1,5 juta Haji Rusman. Haji Bilal Rusman 1,5 juta. Jazakallah khair ya. Allahu Akbar. Mana itu? Tapi baru berusaha tahu atau? Oh iya, tapi ada di komitmennya. Tarbiyah Garden ya. Ini sudah ada para penyokongnya, ada dari CMB, Syariah, ada BSI ya. Masya Allah, insya Allah ya.
Siap, ya. Barakallahu fikum. Mana Ustadz Gishar, ya, dari DPD Makassar? Ada konfirmasi DPD Makassar? Ya. Sudah. Wadah Travel, ya. Ya. 25 juta Dari rupiah, KKI ya. Kapsyah bin Syami ini masuk di saya 500.000 rupiah. Jazakallah khair. Ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Ada lagi nih. Tajir Bisikan-bisikan, berkah Masya Allah. Ah, 1 ini luar juta biasa rupiah. ini ya. Dari Mapala, IAI Stiba Makassar, ya. Asuhan Ustadz siapa ini, ya? Ustadz Sandri, kalau Sandri. tidak salah ya. Ustadz Sandri, 650.000 rupiah. Takbir. Allahu Akbar. Ya, Allahu dari Akbar. staf, dari staf DPD Makassar ini, karyawan, 1 Ya. juta rupiah. Staf dari mana? Staf DPD Makassar. DPD Makassar. DPP Iya. mana? Oh, DPP. Iya. Oh iya. Sudah juga dipotong tiap Iya, bulan, iya, Ustaz. iya, iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu Iya. fiik. Iya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Iya. Insya Dari Allah. Bandung Ustadz. Ya? Ini dari Bandung. Dari Bandung lagi? Iya, dari Bandung Luar Ustadz. biasa. Dewan Pengurus Masjid Al-Hidayah Sarijadi Bandung. 1 Oh, luar juta. biasa. Berapa? 1 juta. Allahu Akbar. Bupati Jazakallah Idrus, khair. Bandung 50. Haji Husein 100. Ustadz Abu Yahya. Ustadz Abu Yahya Purwanto. 500.000. Jazakallah khair. Masya Allah. Barakallahu fikum Malik wa fi amwalikum. Ustadz Zubair 500.000. Ustadz Zubair, ya. Keluarga Ustadz Zubair sendiri 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Ya. Jazakumullah. kulla KKI khair. binaan Ahsanallahu Ustadz Bahrul ilaikum. Nida. Ya. KKI Kita bersemangat ini karena KKI Masya Allah Ilyas. tabarakallah, ya. Binaan Ustadz Ya. Bahrul Nida 1,6 juta. Allahu Akbar. KKI Ustadzuna Yazid bin Ustadz Bahrul Nida, Muawiyah ya. 1.350.000. Masya Allah. Ya. Mohon maaf biasa. kalau ada Terima yang kasih terluput. banyak. Ya. Kita doakan semoga semua yang telah memberikan donasinya, kontribusinya, infaknya diberikan oleh Allah balasan yang sebaik-baiknya. Jika ada masalahnya Allah selesaikan cepat, ya. Jika belum datang jodohnya disampaikan dan didekatkan, Amin, ya. amin, Jika masih mau lagi kebaikan-kebaikan yang lain, Allah mudahkan, ya. Ada Ya. tetangga dekat Ustadz dari Stiba. Dari Stiba, dari mana? 3 juta rupiah. Siapa? Tetangga dekat. Wahdah Printing. Hah? Wahdah Printing. Takbir. Luar biasa. Wahdah Printing mencetak iman kita, ya. Masya Allah, mencetak manhaj kita, ya. Barakallahu fikum, ya. Luar biasa, ya. Iya. Yang mana Ini- lagi tetangga-tetangga yang lain lagi, ya. Iya. Ini dari jaringan Departemen Urusan Luar Negeri yang dipimpin Ustadz Jayadi 50 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada juga tetangganya Stiba, Ustaz. Ya. Apa? Tapi bahkan bagian dari Stiba. Kuda. Furusiah. Oh Horse Club. iya, kuda. Iya. Berapa, Ustaz? 500.000 rupiah. Masya Tidak Allah, cukup beli Masya pelana, Ustaz. Iya. Masih iya, walaupun berutang, ya. Walaupun berutang tetap memberi. Tetap Ya. memberi. Insya Allah. bismillah. Iya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah cepat lunasi utangnya. Amin, amin. Nanti dikasih proposal DPP. Ya. Garuda. Ya. Juga dari Garuda Ustaz. Garuda. Iya. Masya Allah. Kita lihat nanti yang lain-lain lagi ya. 500.000. Komunitas Nah ini gaji. Garuda mana ini? Garuda mana? Garudanya Ustaz Sardin. Oh, alhamdulillah, barakallahu fikum. Karena ada bagian-bagiannya, ada Sulawesi Selatan, ada ya semuanya, Ya. masya Allah. Ya. Alumni Stiba ini Luar sudah biasa. alumni Stiba di grup. Ya. Yang senior-senior ini kayaknya terkumpul 5 juta rupiah. 5 juta rupiah alumni Stiba. Iya. Ya, alhamdulillah. Ini para jazakallah khair. senior Jazakallah angkatan khair. awal, angkatan 2, angkatan Iya. 3 Masya di Allah, grup. Masya Allah, Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya semua. Iya. Alumni-alumni kita yang pantang menyerah di lapangan, ya. Pantang surut dari gelanggang, ya. Itulah alumni-alumni Stiba. Begitu baru kader, ya. Masya Allah, tabarakallah. Sampai jam berapa ini Ustaz? Sudah hampir jam 12:30. Kita dengarkan dulu dari Ustaz Saiful Yusuf, ya. Ya, dari Ustaz Saiful, silakan. Motivasinya ini ya. Mungkin Luar kita biasa. kaget-kaget dengar sumbangan yang juta-juta. Ya. Jangan kecil hati. Berapapun yang kita punya. Allahu Ini Akbar. ada nomor rekening tertera. Yang Masya hadir Allah. offline, yang hadir online. Iya. Siapapun yang belum ada sumbangsinya silakan. Allahu Akbar. Jangan terkaget-kaget dengar juta-juta. Masya Allah. Berapa Masya yang kita Allah. miliki? Rasul bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata Mi'ata alfi dirham. dirham. Masya Allah. Satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Allahu Kenapa kata Akbar. beliau? Seorang yang punya 2 dirham uang saja, tapi Allahu dia Akbar. menyumbang 1 dirham. Dia Masya telah Allah. sumbangkan 50% dari hartanya. Allahu Dia Akbar. mengalahkan Allahu orang kaya Akbar. yang bisa Jazakallah menyumbang khair. 100.000 dirham. Mari
Jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. takut dengan Ya. angka Saya kita. terpengaruh Berapa yang kita dengan punya? nasihat Ustadz Saiful ini. Nomor Ya. rekening masih setia di layar Allahu kita. Akbar. Silakan. Langsung tergerak Ustaz Gerakkan Saibani. jari-jari kita. Ya. Gerakan Ini kita jari-jari tadi. kita. Mohon maaf, Ustaz. Transferkan berapa Allahu yang Akbar. kita punya. Allah Akbar, Ada Allah Akbar. ikhwah kita di Kendari. Itu ada tabungan apa namanya, Ro? Sumbangan rutin untuk Palestina. 2.000, Ustaz. Akhwat yang gerakan Rp2.000. Iya. Gerakan Rp2.000 Itu untuk satu, Palestina. sampai Ya. bulan ini sudah 2 miliar. Betul, Satu Ustaz. miliar. Sudah 2 miliar Ustaz. Sudah 2 miliar. miliar. Allahu Akbar. Ya. Sumbangannya. 2 miliar Jangan dari kecilkan. Jangan dari kecilkan Rp2.000. nilai. Berapa yang kita punya? Dia akan membesar. Allahu Allah akan Akbar. besarkan dia. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Saya- Masya Allah. Dari Kolbun Salim. Kolbun Salim Kolbun pasti. Salim. Ya. Ya. Masya Allah. Hati yang selamat, Rp1.000.000. 1 Allah juta Akbar. rupiah. Ya. Ya. Barakallahu fikum Selalu. komandan. Ya. Selalu hadir, insya Allah. Silakan, Selalu silakan. membersamai. Sampai bulan ini sudah 1 miliar lebih. Saya pribadi 10 juta. Allahu Akbar. Tapi saya cicil setiap bulan Ustaz, boleh Ji? Boleh. Boleh dicicil tiap Jazakumullah bulan. khair, ya. Boleh. Mau 1 tahun Kontek-kontek nyicilnya ya. juga Ya. boleh. Insya Allah. Ya, mencicil kebaikan luar biasa ya. Allahu Akbar, Mencicil Allahu Akbar. kebaikan. Ini kita subhanallah terharu kita ya. Dalam momen-momen seperti ini kita merasakan ya, kita bukan hanya sekedar mengumpulkan dana, uang, tapi kita mengumpulkan semangat kita, mengumpulkan ya iman kita insyaallah, ma'nawiyah kita ya. Barakallahu fikum. Sudah 1 miliar 401 juta ya 660.083 rupiah. Ya, insya Allah. Jazakumullah khair. Ya, sudah hampir 1,5 M ya. Ya, Kita tinggal bagi lagi berapa mungkin menit? Dari mana lagi Ustaz? 8 menit lagi Ustaz, kita cukupkan. Komunitas ngaji Adventur 1,5 juta. Jazakallah khair. Masya Allah. SDIT Wahda Islamiyah Endrekang 2 juta rupiah. Masya Allah. PPTQ Wahda Islamiyah Endrekang Oso 700.000 rupiah. Allahu Akbar. Litmi Jazakallah khair. Printing 500.000 rupiah. Masya Allah. Barakallahu Dari fakultas atau jurusan Hukum Ekonomi Syariah STIBA 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Tabe Ustaz sampai jam berapa? KKI binaan Ustaz Amir Gani 7 menit lagi Ustaz, 7 menit lagi. Ya, 7 menit. 7 menit lagi. Iya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Dari Pak Ahmad Ali 250 juta rupiah. Allahu Melalui Akbar. Ustaz Ya, Muhammad Zaitun Rasmin. dilanjutkan. Ya. 250 Langsung ganti itu. juta rupiah. Ya. Langsung ganti. Iya. Ya, tinggal Langsung 400 ganti itu. juta. Langsung Ya. ganti. Masya Allah. Tinggal Masya Allah. 400 juta lagi nih. Tinggal Operator, 350 juta. operator ganti cepat ya. Hah? Belum Ustaz. Belum Beri- Belum Ustaz. beritanya, beri- Baru Belum. pengakuan. Baru ini, baru. Belum. Mau Silakan ditambah lagi, mau ditambah. teknis ya. Iya, Insya Allah. Berarti sudah 1 miliar Belum, 650 iya. Ini baru, juta. baru. Pondok. Ya, Iya. sebagian sudah Insya masuk. Allah. Yang Insya kecil-kecil Allah. sudah. Iya. Iya. Dari Pondok PPTQ Baitul Ummah Merauke 1,5 juta rupiah. Masya Allahu Allah. Akbar. Iya. Mana Sening. lagi? Sening, Ya. iya. Saya bacakan lagi Ustaz. Masih ada ini. Masih Insya Allah. ada 5 menit ya. Waktu-waktu yang mungkin akan menentukan tempat kita di akhirat. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, 5 menit ini akan menentukan biidznillah di mana posisi kita nanti di akhirat dengan kesempatan ini. Ya. Ini ada tambahan ini. Ada tambahan lagi. Dari Syababul Ummah alumni 2025 IAS Tiba 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Ya, Birru wal Syababul amwal. Ummah alumni tahun ini ya, yang ada di depan kita tambahan lagi 1 juta rupiah ya. Allahu Akbar. Semangat kita Allahu ya. Akbar. Masya Allah. Berjihad Catat dengan yang harta belum dan menikah jiwanya. ya. DPD Kendari 7 juta rupiah. DPD Kolaka 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Iya, Masya Allah Akbar. Tabarakallah. Tabarakallah. Tanya, DPD Maros sudah ada? Oh, sudah, Sulawesi Selatan. Sudah ada ya, Iya, sudah ada. otomatis. Oh, sudah Iya. ada. Ada komandannya. Ya. Enggak, masalahnya kita berada di dekat wilayah Maros ini ya. Silakan. Iya. Oh iya. Bagi para penyumbang yang Maros, sudah ini segitiga emas ya. menyebutkan komitmennya agar segera mentransfer. Ya. Jangan biarkan syaitan menggoda kita untuk membatalkan niat baik kita. Betul. Yang ya. sudah menyatakan Khairul birri komitmen, ajiluhu. transfer sekarang juga. Transfer sekarang juga. Yang sudah ya. menyatakan komitmen, transfer sekarang juga. Ya. Ada tambahan Setan sedikit sangat Zat. lihai menggoda kita. Apotek Wahdah Maros 2 juta rupiah. Allah Apotik Wahdah Maros 2 juta rupiah. Silakan Ustaz. Ya. Iya, ini tadi Pak Tamsil
tidak bisa hadir karena masuk rumah sakit. Syafahullah. Dan beliau menitip salam buat kita semua. Waalaikumsalam. Terutama para dai dan dai yang dikirim ya. Waalaikumsalam. Dan beliau menyumbang 50 juta rupiah. Allahu Akbar. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Wa fihi wa fi ahlihi. Masya Allah. Belum berubah ini. Tadi 250 juta. Jadi sudah ada tambahan 300 juta rupiah. Ya. Sudah 1,7 ini. Tinggal 300 luar biasa juta lagi. ya. Belum berubah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari tadi kita tunggu supaya memberikan semangat. Sabar. Insyaallah 5 menit 300 juta selesai insyaallah. Masya Allah. 5 menit 300 juta insyaallah selesai insyaallah. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Yang menyumbang dalam senyap, berinfak terang-terangan itu luar biasa. Ya. Berinfak sembunyi-sembunyi itu luar biasa. Ya. Tapi terang-terangan tidak berinfak. Ya. Itu masalah ya. Nah, ayo, insya Allah masih ada kesempatan beberapa menit. Dari tahfidz yatim dan duafa malah menyumbang untuk dai. Allahu Akbar. Saking cintanya. Ini dari mana nih Bang? Dari Polewali. Dari Polewali dari 300.000 rupiah. 300 rupiah. Ya 300.000 rupiah. Ini mengamalkan ini Ustaz. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Allahu Akbar. Lapang dan sempit. Pesantren yatim harusnya kita memberi, tapi mereka memberi kita. Masya Allah. Ya, kita doakan semua yang telah memberikan kontribusinya, donasinya, infaknya, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan. Ada satu lagi Ustaz dari daerah tengah. Dari mana? Dari sekolah Cibinong. Ada yang telepon. Sekolah Qur'annya Cibinong. Terima dulu. Oh, ini kayaknya tahu nomornya. Oh iya. 500.000 rupiah dari Wahda Islamiyah Cibinong. Dari Wahda Islamiyah Sekolah Quran Cibinong 500.000 rupiah. Kita doakan khusus ya untuk sekolah Quran kita Cibinong menjadi sekolah yang menjadi sekolah teladan yang menghasilkan para hufaz, muhafidun, insyaallah para mujahidun biidznillah ya. Haji Syahrir Raub 500.000 rupiah. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ada lagi Ustaz ya? Ya. Kalau ada yang belum disebutkan ini mohon belum maaf, akhwat ya. Belum akhwat ya. Belum. Insyaallah belum akhwat Ustaz ini. Akhwat belum yang akhwat. ya. Ini sudah 1,7 ya. Ya, insyaallah. Insyaallah taala itu akan tertutupi dengan fundraising yang dilakukan oleh para akhwat kita insyaallah ya. Baik. Sepertinya sudah pas 1 menit lagi. 1 menit ada. 1 menit lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih besar Ustadz karena pengalaman kita lalu ini rekor baru Ustadz di kita. Pernah kita fundraising posisinya 1,6 dan ini 1,7 rekor baru. Allahu Akbar. Masya Allah, jazakallahu khair. Ya. Dan dalam kesempatan ini juga ya kami mohon doa dari para asatidah, dari ustadzuna, para asatidah, para ikhwah sekalian untuk saudara-saudara kita yang tadi disampaikan oleh ketua umum ya yang bergabung dalam Sumut Flotillah yang hari ini masih berjibaku, masih berjuang agar bisa turun untuk berlayar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka termasuk tim dari Wahda Islamiyah dari WIS ya ada kita utus untuk bergabung dalam gerakan jihad kemanusiaan global ini ya. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Mungkin kita cukupkan di sini Ustaz ya. Dan tidak berarti acara penggalangan ini kita tutup di sini ya. Rekening ini tertutup ya. Sama sekali tidak ya. Terbuka untuk ditransfer 1 kali 24 jam ya. Dan jika ada yang ingin menyampaikan berupa cash ya, mau dijemput ya, ingin diambil atau dalam bentuk apapun emas, perak, permata, berlian ya, perhiasan, sertifikat rumah ya, BPKB mobil motor ya, silahkan insyaallah siap menerima ya. Biidznillah taala. Saya kira sekian dan terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Cakep. Ya. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Cakep. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi ya. Kalau ada waktu di masa mendatang bolehlah kita bersua kembali ya. Burung pelikan, burung cenderawasih. Sekian dan terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ikan bolu, ikan cakalangnya. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita berdoa, Allahumma taqabbal minal musaddiqina minna hadzal yaum.
Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Amin. Allahumma Amin. a'ti munfiqan khalafan. Amin. Allahumma taqabbal minna. Allahumma Amin. taqabbal minna wa la Amin ya taj'alna Rabb. khaibin. Ya Amin ya rabbal Rabb. alamin. Ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Beliau-beliau ini luar biasa banget ya, kalau pegang mic ya kering dompet kita, tapi untuk kebaikan kita semua tentunya. Baik, terima kasih para peserta Tabligh Akbar dan Tebar Dai Nusantara yang kami muliakan. Terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya untuk menyukseskan program Tebar Dai Nusantara. Semoga donasi yang kita berikan kepada dai-dai kita menjadikan bekal mereka untuk mendakwahkan Islam di seluruh pelosok tanah air. Beli batik, Kota Kediri. Tidak lupa beli sepatu. Saya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terakhir, ada kegiatan donor darah di belakang. Jadi silakan, ya habis sholat zuhur kita akan donor darah di belakang. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Dr. Iskandar Kato MSI, Direktur Politeknik Wahda Islamiyah Makassar. Alhamdulillah pada tanggal 19 Agustus 2025, Politeknik Wahda Islamiyah Makassar mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Kami siap dengan izin Allah membangun kampus vokasi yang akan mencetak sumber daya profesional, entrepreneur, dan juga islami dan daya saing. Hari ini Politeknik Wahda Islamiyah Makassar menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2025-2026 dengan 3 prodi, Diploma 4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Diploma 4 Manajemen Keuangan Lembaga Sektor Publik, dan Diploma 4 Teknologi Rekayasa Komputer. Kami mengajak adik-adik lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan MA untuk bergabung bersama Politeknik Wahda Islamiyah. Ayo mendaftar sekarang melalui link uwais.ac.id, gratis pembayaran. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.